Hal pertama yang saya lakukan adalah keluar dari tim medis elit yang didambakan semua orang, dan beralih ke bidang yang paling tidak populer, studi forensik. Kelima kakak senior jenius yang pernah berinvestasi bersama saya malah memberontak, mengarahkan adik junior yang mereka sukai. Setelah saya keluar, tim sering mengalami kesalahan data dalam publikasi. Penelitian terhenti. Saya awalnya masuk tim top dengan nilai tertinggi. Namun, pada tahap akhir, sudut pandang tesis adik junior Ye Xingchen hampir sama persis dengan saya, dengan metode dan ide yang sangat tumpang tindih. Saya tidak percaya ada kebetulan seperti itu di dunia. Saat saya menyelidiki secara pribadi, rumor penjiplakan Ye Xingchen entah bagaimana menyebar. Kelima kakak senior itu ternyata semuanya menganggap saya menyebarkan rumor. Profesor juga dengan marah menuduh saya tidak peduli dengan hubungan sesama murid. Masalah membesar hingga sekolah terlibat dalam penyelidikan. Hasilnya, tidak ditemukan bukti penjiplakan Ye Xingchen. Saya dimarahi oleh kakak-kakak senior, sekolah menghukum saya, dan setelah lulus, banyak unit tidak mau menerima saya. Saya tahu rumor itu sebenarnya disebarkan oleh Ye Xingchen sendiri. Dia menggunakan taktik memancing simpati untuk merusak hubungan saya dengan kakak-kakak senior dan profesor. Tetapi sekarang itu tidak penting lagi. Saya hanya ingin tahu bagaimana dia mencuri penelitian saya tanpa terdeteksi. Profesor Qin berkata, selama saya meminta maaf kepada Ye Xingchen di depan umum, dia akan memohon kepada sekolah untuk menghapus hukuman saya. Baiklah, saya minta maaf. Adik junior Ye, maafkan saya. Saya salah dan telah menyakiti Anda. Di depan semua orang, Ye Xingchen dengan berpura-pura menunjukkan pengertian, lalu beralih ke profesor dan berkata dengan manja. Kakak senior tidak mungkin sengaja menyakiti saya. Jangan salahkan dia. Tapi profesor tetap berwajah dingin dan ingin menghukum saya. Tolong hukum saya untuk merapikan semua data penelitian, agar memudahkan tim penelitian. Saya teringat kehidupan sebelumnya. Untuk memperbaiki segalanya, saya secara sukarela mengajukan diri untuk merapikan data di ruang arsip, yang memakan waktu sebulan penuh. Saya sering hanya makan sekali sehari, begadang sampai larut malam, yang menyebabkan sakit perut. Kuliah profesional juga tertinggal banyak. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mengakui usaha saya, bahkan mengeluh bahwa saya merapikannya tidak cukup komprehensif. Kali ini saya memutuskan untuk tidak lagi berkorban sia-sia. Untuk memilih kembali jurusan saya membaca semua buku tentang jurusan di ruang arsip, tetapi tidak menemukan yang mudah dimasuki dan memungkinkan lulus dalam setahun. Saat saya berencana datang lagi besok, berbalik, dan menabrak meja tai chi, mengejutkan orang yang tertidur di atas meja. Buku-buku juga jatuh ke lantai. Saya segera minta maaf. Saya tidak sengaja. Melihat buku itu, saya tiba-tiba berhenti meminta maaf. Ini adalah buku tentang forensik. Saat saya sedang membacanya, seorang wanita tiba-tiba merebut buku saya. Dia pergi dengan cepat. Saya melihat punggungnya dengan sedikit putus asa, tiba-tiba mendengar suara Liu Ruyan. Mengapa kamu mengganggunya? Saya menjelaskan, tidak apa-apa. Saya hanya menjatuhkan bukunya. Kesalahan saya membuatnya marah. Liu Ruyan kemudian memberi saya kotak makan. Saya tidak bisa membiarkan Anda merapikan data sendirian, jadi saya membawakan makanan untuk Anda. Saya menerima kotak makan itu. Namun, hati saya tidak merasakan kehangatan sedikit pun. Ini hanya karena saya meminta maaf kepada Ye Xingchen, barulah sikap mereka terhadap saya sedikit berubah. Tetapi saya tahu ini hanya basa-basi, bukan karena mereka mengerti atau percaya saya. Saat saya menunduk merapikan data di ruang arsip, Liu Ruyan pernah membawakan makanan untuk Ye Xingchen. Saat saya hampir tidak kuat lagi, saya memintanya untuk memberi saya sedikit makanan. Dia malah memarahi saya bahwa saya tidak pantas memakannya. Dan mengatakan saya tidak punya hak, hanya karena di kehidupan sebelumnya saya tidak meminta maaf. Saya duduk di sudut makan. Dalam benakku, aku menelaah materi jurusan, penelitian sejati. Jurusan ini jarang diminati namun relatif mudah. Para dosen juga punya banyak waktu luang. Aku merasa ini pilihan yang bagus. Aku harus meluangkan waktu untuk memahaminya. Liu Ruyan berjalan mendekat dan memanggilku. Aku tidak mendengar. Aku tersenyum minta maaf lagi. Kakak senior. Apakah Anda kenal orang tadi? Itu Shen Liuchu, kata Liu Ruyan dengan acuh tak acuh. Dia adalah musuh bebuyutan Lin Qingsui. Sebaiknya Anda menjauh darinya. Mendengar Liu Ruyan berkata begitu, justru aku menjadi lebih tertarik. Orang yang berlawanan dengan Lin Qingsui ini mungkin lebih layak untuk didekati. Aku terus mencari buku jurusan, penelitian sejati, melupakan keberadaan Liu Ruyan. Dia jelas sedikit tidak senang. Anda sudah membuat kami kesal pagi ini. Jangan lakukan lagi hal yang tidak disukai Kak Lin Sui. Tapi aku sudah tidak peduli perasaan orang lain lagi. Sekarang aku hanya memikirkan pilihanku dan masa depanku. Tapi setelah menatapnya sekilas, aku naik ke atas untuk terus mencari buku. Liu Ruyan bicara lama. Akhirnya mendengus dan berbalik pergi. Kembali ke asrama, aku teringat Liu Ruyan yang selalu bergantung pada Lin Qingsui. Mau tak mau aku mencibir. Dulu dia memanfaatkanku, tapi sekarang dia memilih meninggalkanku saat aku dalam kesulitan.
Ketika aku bangkit untuk membalas dendam, bagaimana dia akan menghadapinya? Tanpa memikirkan Liu Ruyan lagi. Aku menutup pintu dan mulai merencanakan masa depan dengan serius. Di belakangku, seolah ada sepasang mata dingin penuh amarah mengawasiku, tapi aku tidak memperdulikannya. Liu Ruyan mengira aku akan buru-buru meminta maaf padanya, memohonnya untuk membantuku merapikan dokumen. Tapi dia tidak menyangka aku tidak hanya tidak mencarinya, bahkan langsung pergi. Ini sama sekali tidak seperti dia yang kukenal yang manis dan patuh. Ternyata anak manis yang dulu selalu menjadi penyamaranku. Liu Ruyan menunjukkan ekspresi seolah menemukan rahasia besar, berbalik dan berjalan menuju asrama putri. Myuge, kamu tunggu saja. Aku pasti akan mengungkap penyamaranmu dan membela adik junior Ye Xingchen. Tawaran untuk meminta maaf kepada Ye Xingchen diajukan oleh Lin Qingsui. Jelas, orang yang paling dia pedulikan sekarang adalah Ye Xingchen. Selama aku menyenangkan Ye Xingchen, Lin Qingsui tentu akan senang. Liu Ruyan tadinya berpikir akan membuatku memohon kepada Lin Qingsui untuk memulihkan hubungan kami. Tapi sekarang aku tidak tahu terima kasih. Bahkan mengabaikan perkataannya. Maka jangan salahkan dia. Aku membawa ranselku dan datang ke ruang penelitian sejati di rumah sakit. Aku sudah memeriksanya di situs web sekolah. Profesor Liu hari ini memimpin tim. Di koridor, aku bertemu Profesor Liu. Aku melihat Profesor Liu sudah berganti pakaian. Dia melambai menyuruhku pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian, lalu mengikutinya ke ruang perawatan. Aku tahu di tahap akhir jurusan penelitian sejati, semua menggunakan metode pengajaran praktik. Profesor akan memimpin tim keluar untuk kunjungan dan mengajar mahasiswa magang. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku masuk ke ruang ganti bersama mahasiswa magang lainnya. Di sisi Profesor Liu, jumlah mahasiswanya jauh lebih sedikit dibandingkan Profesor King. Hanya ada 3 mahasiswa magang yang sedang menyiapkan alat. Profesor Liu memakai masker dan memberikan instruksi singkat sebelum mulai beroperasi. Aku hanya bisa mengikuti Zhen Zuo untuk membantu. Zhen Zuo menyerahkan satu set alat bedah kepadaku untuk disterilkan. Aku bertanya, guru mana yang merekomendasikan Anda datang? Saya tidak mendengar Profesor Liu mengatakan ada mahasiswa magang baru hari ini. Aku memberitahunya. Aku pindah jurusan kedua. Ini pertama kalinya aku datang. Aku datang atas nama Myuming. Profesor Liu tidak memperhatikan ke arah sini. Aku lega. Kamu Myuge? Zhen Zuo menatapku sekilas, sepertinya merasa akrab, tapi belum selesai bicara, sudah dipotong oleh Profesor Liu. Kenapa banyak omong kosong? Cepat masuk dan belajar bersamaku. Begitu Profesor Liu selesai bicara, Zhang Qiang menjulurkan lidahnya kepadaku untuk menghibur. Profesor Liu terlihat galak, tapi sebenarnya temperamennya baik. Jurusan ini sedikit peminatnya, dan lebih sedikit lagi yang bisa magang di sini. Profesor Liu akan mengajari seluk-beluknya. Setelah Anda lulus, Anda akan memiliki perlakuan seumur hidup di politik, lebih santai dari jurusan lain. Saat Zhang Qiang menjelaskan kepada saya, magang lain, seorang dokter wanita bertopeng, mendengus, jika Anda benar-benar ingin mempelajari jurusan ini. Anda tidak perlu membujuk saya seperti itu. Dia melirik saya, lalu melanjutkan. Sekolah tidak mengatakan ada magang baru. Myuge, apakah Anda salah jalan? Masih ada waktu untuk pergi. Profesor Liu tidak akan menyalahkan Shen Youchu. Apakah Anda gila? Zhang Qiang menariknya. Saya terkejut. Ternyata dia Shen Youchu. Kalau begitu saya tidak bisa mundur. Saya baru saja akan menjelaskan. Profesor Liu berjalan mendekat dan berkata, apa yang dikatakan Youchu benar. Jika Anda salah jalan, tidak masalah jika Anda pergi sekarang. Tapi jika Anda tinggal dan tidak lulus penilaian, Anda akan dihukum. Saya telah memutuskan untuk pindah jurusan, dan Zhen Jusui adalah satu-satunya pilihan yang saya pilih dengan cermat dan yakin bisa lulus dengan lancar. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Saya berkata dengan tegas, mengencangkan rahang saya. Saya tidak salah jalan. Saya benar-benar datang untuk belajar Zhenjiu. Profesor Liu melirik saya. Kalau begitu silakan masuk. Saya masuk ke ruang perawatan dengan hati-hati. Meskipun saya berencana untuk pindah jurusan. Dasar-dasar pengobatan saling berhubungan. Bertahun-tahun belajar fisiologi dan anatomi dengan baik tidak akan membuat saya bingung. Ketika Profesor Liu mulai mengajar, saya menyadari ketidakpedulian saya. Di mana studi Ashi? Apa itu lingkuan Sue? Sebelum akupunktur, Anda harus menyalakan dupa. Akupunktur adalah dorongan lambat dan studi Tao. Anda tidak bisa terlalu bersemangat. Penjelasan 1 jam membuat saya merasa seperti mendengarkan pelajaran teori sepanjang hari. Tidak boleh mencatat di tengah-tengah, dan harus diuji setelah kelas terasa sangat menekan. Setelah penjelasan selesai, dahiku berkeringat, takut tidak lulus penilaian dan tidak bisa masuk ke mata Profesor Liu, dan pindah jurusan juga akan sia-sia. Keluar dari ruang perawatan, Profesor Liu menoleh ke arah saya. Bagaimana? Berapa banyak yang Anda ingat? Zhang Qiang bergegas menghibur, berapapun yang Anda ingat, katakan saja. Profesor tidak akan memarahi Anda. Saya merasa tersentuh.
Profesor Liu menjelaskan begitu rinci di kelas praktik untuk merawat magang lain yang sudah hafal teori ini. Tadi, 2 set teknik akupunktur digunakan. Set pertama akupunktur termasuk Ashi dan Gu, Shenting, Penglong, Shenmen, Kuchi, Neiting, Tai Chong. Set kedua adalah Taisi, Shenmen, Puliu, Kuchi, Guanyu, Hegu, Qihai, Shuidao. Dupa penenang yang dinyalakan sebelum Zhenjiu mengandung berbagai aroma, seperti Angelica, Cinnamon, Clove, Lavender, Emulsiang, DLL. Setelah saya selesai berbicara, saya memandang Profesor Liu dengan sedikit gugup. Profesor Liu berkata dengan sedikit terkejut, dupa penenang, apakah Anda benar-benar bisa menciumnya? Saya mengangguk. Di tahun kedua, saya mengambil mata kuliah farmakologi obat herbal Tiongkok untuk berpartisipasi dalam kompetisi pengetahuan farmakologi sekolah. Saya belajar dengan sangat serius. Saya menjelaskan. Zhang Qiang tiba-tiba sadar. Ternyata Anda memenangkan juara dan hadiah 5.000 yuan. Saya meminta maaf. Kakak senior, aku benar-benar butuh uang itu waktu itu. Zhang Qiang menepuk pundakku. Ini kau dapatkan dengan usahamu sendiri. Aku tidak punya keluhan. Shen Youchu melepas masker. Dia melirik Zhang Qiang dengan dingin. Memalukan. Saat Zhang Qiang ingin membantah, Profesor Liu menghentikannya. Sudahlah, kalian pergi makan dulu. Aku akan bicara sebentar dengan MUG. Punggungku langsung terasa panas. Ternyata Profesor Liu sudah mendengar perkataanku, tahu aku bukan mahasiswa magang yang diatur sekolah. Profesor Liu, Anda mengira saya berbohong? Jangan tegang. Kalau kau mau belajar, bicaralah baik-baik. Aku bersedia mengajar. Dia melanjutkan, kompetisi riset sains. 2 tahun lalu. Jawabanmu. Sekarang semester akhir tahun keempat dan akan segera lulus. Artinya kau sudah magang. Mengulang jurusan baru di saat seperti ini tidak mudah. Apa yang kau pikirkan? Aku tanpa ragu menceritakan situasinya. Aku tidak lulus ujian tim riset Profesor Qin. Itu berarti aku harus mencari unit magang baru. Ini bertentangan dengan niat awalku mempelajari jurusan ini. Lebih baik memilih jurusan yang bisa kuungguli. Profesor Liu sedikit mengangguk, menunjukkan pengertian. Profesor Qin memang punya kedudukan di bidangnya. Jika kau tidak bisa masuk timnya, memang sulit untuk mencapai prestasi di bidang ini. Namun, jurusanku juga tidak mudah dikuasai. Kenapa kau yakin bisa mengungguli di bidangku? Aku menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tulus, aku tidak yakin aku bisa mengungguli. Hanya saja, melihat mata kuliah pilihanku selama beberapa tahun, pengobatan Tiongkok adalah pilihan terbaikku. Aku sudah mempelajari prospek perkembangan pengobatan Tiongkok. Selama aku mencurahkan energi yang cukup untuk penelitian, di masa depan aku pasti akan mencapai prestasi yang tidak kalah dengan murid Profesor Qin. Setiap tahun sangat sedikit yang mengambil doktoral. Sedangkan kelas Profesor Qin selalu penuh. Mereka yang masuk timnya langsung masuk pusat riset nasional setelah lulus. Kau kali ini tidak lulus. Kau bisa mencoba lagi nanti. Tapi jika mengganti jurusan, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Apa kau sudah memikirkannya? Aku menjawab dengan tegas, aku yakin pilihanku tidak salah. Profesor Liu menatapku. Dia mengangguk. Kau ingin tinggal juga tidak apa-apa. Tapi kau harus lulus ujian akhir semester. Dan bukan sekadar lulus, tapi harus mendapat nilai unggul. Aku mengatupkan rahang, menerima tantangan itu. Bolehkah aku mulai belajar di sisimu mulai sekarang? Zhang Qiang, setelah tahu aku diizinkan tinggal, lebih bersemangat dariku. Bagus sekali. Akhirnya aku punya pegangan. Setiap hari berhadapan dengan wajah Shen Liuchu yang cerewet, aku hampir gila. Dia menarikku ke asrama sementara rumah sakit. Itu adalah asrama yang disiapkan rumah sakit untuk mahasiswa magang. Aku juga punya tempat tinggal. Ngomong-ngomong, jurusan utamamu apa? Kuliahnya sudah selesai? Kenapa tidak magang di sana? Mendengar pertanyaan Zhang Qiang, aku teringat Profesor Qin dan kakak-kakak senior itu. Tapi aku tidak merasa sedih. Lebih kepada kegembiraan karena telah mengambil langkah ini. Aku terlahir kembali di kehidupan ini. Justru untuk mengubah tragedi kehidupan sebelumnya. Dan memilih kembali jurusan adalah langkah pertama. Menjadi orang biasa di tim Profesor Qin. Lebih baik menjadi pemain utama di sini. Murid Profesor Liu sedikit, setiap orang bisa diperhatikan. Kau datang dengan benar. Ya, aku tersenyum dengan gembira. Sesampainya di asrama, Zhang Qiang membantuku membereskan barang-barang lalu mengajakku makan. Kami pergi ke kantin rumah sakit. Dalam perjalanan, aku mengirim pesan kepada teman sekomunitas, memberitahunya bahwa aku akan berada di rumah sakit selama 2 hari ke depan dan tidak akan kembali ke asrama. Saat aku hendak mematikan ponsel, sebuah panggilan masuk, tertera nama Lin Qingsui. Dengan tenang aku menekannya, lalu melempar ponselku kembali ke dalam tas. Kenapa tidak diangkat? Zhang Qiang bertanya. Aku tersenyum. Bukan panggilan penting. Ayo pergi, kata Liu Ruyan dengan lembut. Dia tidak akan menyangka akan memperlakukan Yesue seperti itu. Kita masih harus membujuknya, kan? Kak Liu, Anda bicara sedikit saja.
Lin Qingsui sedikit kesal. MU bukan orang seperti itu. Dia sudah minta maaf pada Ye Sui. Dan sudah dihukum. Liu Ruyan tidak senang. Kenapa menyalahkanku? Sore tadi aku baik hati pergi ke ruang arsip membantunya, tapi dia malah membentakku dan pergi. Perlakuan ganda. Dia bahkan tidak mau membuktikan arsipnya. Aku takut dia dihukum lagi oleh profesor, jadi aku menyuruh kalian datang membujuknya. Siapa sangka dia bahkan tidak mengangkat telepon. Kata-kata Liu Ruyan membuat beberapa orang terdiam. Wajah mereka tidak enak dipandang, dan mereka mulai menyalahkan aku. Beberapa menit kemudian, Shuyun meletakkan teleponnya. Wajahnya muram. Myuga, setelah kembali sore tadi, langsung pergi ke rumah sakit. Sepertinya harus dirawat inap. Tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Liu Ruyan sama sekali tidak percaya. Bukan pura-pura, kan? Tadi sore aku bertemu dengannya, baik-baik saja. Yuan King menatapnya. Masa dia harus menyogok dokter untuk mengatur rawat inap 2 hari? Liu Ruyan kesal dan membantah. Lin Qingsui memberi isyarat agar berhenti. Bicara sedikit saja. Myuga selalu tidak punya banyak teman. Jika tidak dirawat inap, dia pasti akan kembali ke asrama. Lanjutnya. Shuyun, kamu pergi cari tahu dia di rumah sakit mana. Kita akan menjenguknya nanti. Saat Shuyun hendak pergi, Li Wenlan berkata, Kakak, malam ini sudah janji makan dengan adik Ye. Kamu benar, janji dengan adik Ye tidak boleh diingkari. Masalah Myuga, kita tangani nanti. Dia selalu tahu cara menjaga diri, tidak perlu kita khawatirkan. Yuan King mengerutkan kening. Bagaimana dengan arsip itu? Dia dirawat inap, tidak tahu kapan bisa selesai. Profesor mungkin tidak senang. Jika tertunda, dia bisa saja dikeluarkan dari tim. Lin Qingsui menghela napas. Kita semua pergi bantu urus arsipnya. Jangan sampai mengecewakan profesor. Aku tentu saja tidak tahu semua ini, hanya makan bersama Zhang Qiang dan kembali ke tempat tinggal. Saat makan, Profesor Liu memberi kami tugas. Setelah kembali ke tempat tinggal, Zhang Qiang memeluk laptopnya dan belum bicara. Aku bukan orang yang banyak bicara. Setelah membuka laptop, aku terlebih dahulu menulis email pengunduran diri dari tim riset Profesor Qin. Di kehidupan sebelumnya, aku mendapat hukuman, melakukan banyak hal untuk kakak tingkat dan Profesor Qin, akhirnya diizinkan kembali ke tim. Setelah arsip magang jatuh ke tangan Profesor Qin, karena ada catatan hukuman, aku terpaksa mencoba patuh. Melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Bahkan beberapa hambatan riset pun aku yang menerobos. Namun, di catatan evaluasiku hanya ada satu kalimat. Kemampuan profesional agak buruk, cocok untuk pekerjaan internal dan penelitian dasar, tidak mampu melakukan pekerjaan riset akademis. Melihat evaluasi itu, aku tidak terima. Aku pergi menemui Profesor Qin, dan balasannya adalah, saya tidak akan pernah mengizinkan orang yang begitu tidak bermoral seperti Anda masuk ke laboratorium penelitian akademik. Saya harus bertanggung jawab kepada seluruh dunia medis. Betapa cerobohnya saya waktu itu. Saya benar-benar bodoh, hanya berpikir Profesor Qin salah paham pada saya. Saya hanya ingin mengubah kesannya tentang saya, terus melakukan pekerjaan yang sulit dan tidak berterima kasih, sampai akhirnya mereka mengirim saya ke penjara. Sekarang, saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Saya terlahir kembali. Saya ingin hidup lebih baik dan lebih jelas untuk diri sendiri. Saya tidak akan pernah memberi Profesor Qin kesempatan untuk mengendalikan saya lagi. Laporan magang saya harus sempurna. Dan itu harus adil dan jujur. Saya menekan tombol Enter, mengirim email yang saya tulis kepada Profesor Qin. Pada saat itu, rasanya seperti napas lega keluar perlahan dari hati saya. Keluarga Lin Qingsui adalah tamu yang penting. Untuk mengundang Ye Xingcheng makan, dia memesan ruang pribadi di restoran termewah dekat sekolah. Begitu masuk, Ye Xingcheng langsung merangkul lengan Lin Qingsui. Kakak senior, kenapa Myuga tidak datang? Apakah dia masih marah padaku? Lin Qingsui mengambil sumpit untuknya. Dia sakit. Kami tidak memberitahunya bahwa kami makan. Ye Xingcheng sangat khawatir. Sakit apa? Apakah serius? Saya ingin menjenguknya. Liu Ruyan buru-buru menuangkan teh untuknya. Dia bahkan tidak menjawab telepon Lin Sui. Kami tidak bisa menghubunginya bahkan jika kami ingin menjenguknya. Ye Xingcheng berkedip. Matanya yang berbinar menatap Lin Qingsui. Mungkinkah dia tidak mendengar karena sakit? Coba telepon lagi. Pagi ini dia baik-baik saja. Ye Xingcheng jelas curiga saya berpura-pura sakit untuk mendapatkan simpati. Yuan King juga bertanya dengan khawatir. Kakak Sui, bisakah Anda mencoba meneleponnya lagi? Mungkin Sui Jie benar-benar tidak mendengar kali ini. Hanya kamu yang khawatir padanya. Liu Ruyan mendengus dingin. Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Pagi ini dia mengambil medali kakak Sui untuk meminta maaf kepada saudara Sui. Dan sekarang dia tidak menjawab telepon kakak Sui. Jelas dia merajuk. Setelah mendengar ini, Lin Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia sudah tidak senang karena medali itu, ditambah lagi saya memang tidak menjawab teleponnya. Apinya menyala lagi. Mari kita makan, tidak perlu mengurusnya. Di tim, dia selalu satu-satunya pria.
Kita terlalu memanjakannya, membuatnya lupa akan posisinya. Kali ini, kita akan memberinya pelajaran. Biarkan dia tahu dia salah. Melihat Lin Qingsui berbicara, yang lain tidak berkata apa-apa lagi. Namun, Yuan King merasa sedikit tidak nyaman. Dia memiliki hubungan terbaik denganku dan tidak ingin aku dijauhi oleh semua orang. MU kali ini terlalu keras kepala. Dia juga ingin bergabung dengan tim dan melakukan kesalahan sesekali. Sekarang dia sudah mengakuinya. Saya percaya dia tidak akan menyakiti Yesue lagi di masa depan. Ye Xingchen mencibir dalam hati. Dia menebak bahwa beberapa kakak senior tidak akan mudah menyerah padaku. Terutama Yuan King. Kakak senior, kali ini dia impulsif. Saya percaya tindakannya juga manusiawi. Jadi saya tidak menyalahkannya. Ye Xingchen berkata dengan tulus, dengan ekspresi penuh pengertian di wajahnya. Melihat ini, para kakak senior merasa keibuan mereka meluap. Liu Ruyan memindahkan piring itu ke depannya. Adik, makanlah lebih banyak. Apakah kamu menderita akhir-akhir ini? Lin Qingsui juga menambahkan sepotong daging untuknya. Akan lebih baik jika MU setahu Anda. Apakah Anda menderita akhir-akhir ini? Lin Qingsui juga menambahkan daging untuknya. Alangkah baiknya jika MU sepenting Anda. Semuanya berkumpul, Rong sepertinya melupakan keberadaanku. Tapi belum lama setelah makan. Lin Qingsui menerima telepon dari Profesor Qin. MU ingin keluar dari tim. Apakah Anda tahu? Lin Qingsui menjawab dengan muram. Dia mengatakannya sendiri. Mungkinkah itu ucapan marah? Profesor Qin berkata berulang kali. Dia mengirim email, saya akan meneruskannya kepada Anda. Pergilah dan tanyakan padanya. Jika dia benar-benar memikirkannya, biarkan saja. Tim saya tidak membutuhkan orang yang moralnya bejat sepertinya. Siapa yang dia pikir dia bisa mendahului saya. Tim saya tidak kekurangan dia. Profesor Qin jelas sangat marah. Di matanya, saya tinggal dan bergabung dengan tim penelitiannya sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Anda harus tahu timnya adalah yang terkemuka di bidang ini di negara ini. Bukan siapa saja bisa masuk. Jika saya menyerah sekarang, lebih baik menangis sampai mati. Lin Qingsui baru saja menutup telepon dan melihat email yang diteruskan oleh Profesor Qin. Itu adalah pengunduran diri saya dari tim. Dia merasa gelisah. Ada semacam perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Awalnya saya membuatnya malu di depan umum. Dia seharusnya senang saya keluar dari tim saat ini. Tapi mengapa melihat pengunduran diri saya, dia tidak senang sama sekali. Sebaliknya, dadanya terasa sesak. Ada apa, Kak? Ye Xingchen menarik lengan bajunya. Lin Qingsui melemparkan ponselnya ke atas meja. MU ingin keluar dari tim. Dia baru saja mengirim email ke profesor. Profesor sangat marah dan meminta saya untuk bertanya apakah dia serius. Apakah dia gila? Shuyun melompat. Dia bekerja keras untuk masuk, dan sekarang dia pergi begitu saja. Apa yang sedang dia lakukan? Liu Ruyan mencibir. Saya bilang dia sedang marah. Pada akhirnya, dia ingin mengusir adik laki-laki itu. Dia pikir tim ini tidak bisa berjalan tanpanya. Ini adalah tim penelitian terkemuka di negara ini. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak mahasiswa magang. Saya tidak percaya dia bisa begitu saja menyerah. Li Wen juga tidak percaya. Mungkin dia benar-benar ingin mempermainkan kita. Yuan King merasa ada yang tidak beres. Sejak melihat email itu, wajahnya pucat, bahkan napasnya menjadi tidak lancar. Kapan MU pernah membuat lelucon seperti itu? Setelah dia mengatakannya, semua orang teringat. Saya selalu orang yang serius dan ketat dalam melakukan sesuatu. Saya tidak pernah bercanda tentang hal semacam ini. Mungkinkah dia benar-benar ingin pergi? Suara Lin Qingsui sangat pelan. Seolah bergumam pada diri sendiri, cahaya di matanya redup. Dia sendiri tidak menyadari tangannya sedikit gemetar. Sesuatu menghilang dari hatinya, membuatnya tidak sempat menangkapnya. Saat itu, dia mendengar suara Ye Xingchen yang hampir menangis. Ini semua karena saya. Kakak pasti keluar karena membenci saya. Saya akan pergi ke profesor sekarang dan mengatakan bahwa pengunduran diri ini tidak dapat disetujui. Jika ada yang pergi, itu saya. Dibandingkan dengan saya yang baru saja bergabung, kakak telah bekerja sama dengan Anda selama bertahun-tahun. Pasti lebih akrab dengan tim dan lebih memahami Anda. Bahkan jika saya lulus ujian, saya tidak sebaik dia. Ye Xingchen hampir mati karena marah. Meskipun dia tidak menendang saya keluar dari tim, dia sudah membuat saya dibenci oleh profesor dan para kakak. Bahkan jika saya bertahan di tim, saya tidak akan diterima. Dia sudah memikirkan bagaimana membuat saya menjadi teman yang malang, membuat saya melakukan pekerjaan terberat dengan imbalan paling sedikit. Selama dia punya kakak senior dan profesor yang menyukainya, aku pasti akan menghabiskan semua simpati mereka dan akhirnya digiring keluar. Tapi sekarang, apa artinya ini? Sekali aku mundur, biarkan profesor yang masih punya perasaan padaku. Dan para kakak senior jadi ingin menahanku. Ye Xingchen merasa kesal. Dia tahu betul bahwa penjiplakan itu pada dasarnya adalah rencananya. Aku meminta maaf padanya di permukaan, tapi di dalam hati aku sudah membencinya sampai mati. Begitu aku mendapatkan kendali atas masalahmu, baik kakak senior maupun profesor,
Aku takut mereka akan segera melupakan aku dituduh. Aku juga akan mendapatkan kembali simpati semua orang. Bagaimanapun, orang memiliki sifat yang suka diperjuangkan. Aku yang mengejar-ngejar. Tidak disukai seperti mereka yang aktif mempertahankan aku. Ye Xingchen menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Karena kamu akan keluar dari tim, pergilah sejauh mungkin. Apa yang kamu bicarakan? Ling Qingsui merasa sakit hati oleh kata-katanya. Ye Xingchen terlihat bersih dan ceria. Saat menangis, dia sangat menyedihkan. Para gadis di sekolah yang mengejarnya bisa mengisi lapangan olahraga beberapa kali. Tapi dia selalu menjaga diri, fokus sepenuhnya pada studinya. Dia tidak pernah bergaul dengan teman sekelas wanita. Inilah sebabnya mengapa setiap tahun dia terpilih sebagai yang terbaik. Pria tampan dan ambisius selalu disukai. Terlebih lagi, dia sangat pengertian. Bagaimana mereka bisa tega membuatnya sedih? Tidak ada alasan baginya untuk pergi. Aku akan bicara dengan Myuge. Jika dia bersikeras untuk mundur, biarkan saja. Ling Qingsui menggertakkan giginya dengan marah. Aku akan menemuinya suatu hari nanti. Yuan King berdiri. Karena kita berada dalam satu tim selama bertahun-tahun, aku juga tidak ingin dia melakukan kesalahan. Aku akan pergi bersamamu. Shuyun juga berdiri. Dia berhasil lulus ujian profesional saat itu. Aku harus bertanya padanya. Jika aku menyerah begitu saja, apa artinya semua yang kulakukan untuknya? Keduanya pergi satu demi satu, tidak ada yang berniat makan malam itu. Ye Xingchen melihat semua orang murung dan sangat marah. Bagus sekali, Myuge. Kamu tidak bisa merusak jamuannya. Sungguh meremehkanmu. Dia menatap Ling Qingsui dengan sedih. Maaf, Kak Ling Sui. Anda dengan baik hati mengundang semua orang makan. Tanpa diduga dirusak. Ini semua salahku. Jika aku tidak bertengkar dengan kakak senior, aku tidak akan membuatmu kesulitan. Apa urusanmu? Liu Ruyan berkata tidak adil. Menurutku, ini salah Myuge. Dulu aku pikir dia sangat pengertian. Kenapa jadi begini sekarang? Adik tingkat laki-lakimu tampan. Kenapa dia tidak bisa menerimamu? Apakah semua orang harus mengelilinginya? Li Wen tertawa kecil. Adik tingkat laki-laki memang punya kemampuan, tapi rasa iri manusia terlalu mengerikan. Benar, Kak Ling Sui? Benar apa? Makan saja makananmu. Ling Qingsui melirik Ye Xingchen. Jangan dengarkan omong kosong Li Wen. Kalian semua adalah adik tingkatku. Sikapku terhadap kalian sama saja. Aku tidak pernah menyangka Myuge akan membencimu karena masalah ini. Jika memang begitu, aku harus meminta maaf padamu. Ye Xingchen berdalih. Tidak, tidak, tidak. Ini bukan salah Kak Ling Sui. Jika kakak senior benar-benar membenciku karena pengetahuan, nanti aku akan jelaskan padanya. Tidak perlu dijelaskan. Wajah Lin Qingsui sedikit muram. Dia tidak berhak mengatur siapa yang berjalan denganku. Jika dia kehilangan akal sehat karena masalah ini, itu hanya akan membuatku semakin muak. Lebih baik meninggalkan tim lebih awal. Ye Xingchen diam-diam senang. Lin Qingsui pada akhirnya tetap berada di pihaknya. Tidur nyenyak semalaman. Saat membuka mata dan menatap langit-langit, rasanya masih belum nyata. Aku benar-benar hidup kembali. Bukan lagi orang menyedihkan yang dikurung di penjara, menderita depresi, tidak bisa tidur sepanjang malam. Kadang-kadang ingin membenturkan kepala ke dinding, tidak lagi berharap ada yang menjemputku dari penjara, berharap mendapat maaf dari kakak Sui dan memenangkan kembali kepuasan profesor. Aku menyukai yang tidak terjangkau. Sebuah tangan terulur dan bergoyang. Wajah Zhang Qiang mengintip dari atas. Tambah teman, nanti aku akan kirimkan materi konsultasi. Aku bangun, membereskan diri, lalu mengambil ponsel. 49 panggilan tak terjawab. Selain Liu Ruyan, hampir semua orang menelepon. Semua pesan di WeChat. Di grup kecil ada 7 orang, juga ada pesan dari Yuan King dan yang lainnya. Dulu aku pasti sudah bersemangat membalasnya. Sekarang aku hanya melirik sekilas, lalu membuka kode QR untuk menambahkan WeChat Zhang Qiang. Tugas yang diberikan Profesor Liu kemarin sudah kamu selesaikan. Nanti saat bertemu, dia akan mengujimu. Jika belum selesai, kamu mungkin akan dihukum. Kamu harus siap mental. Zhang Qiang mengingatkan sambil menguap. Oh ya, kamu belum punya jarum akupunktur sendiri. Nanti aku akan minta Zhen Zuo menemanimu memesan 1 set. Kita semua terbiasa menggunakan punya sendiri. Itu kesan pertama saya di federasi. Terima kasih, senior. Zhang Qiang tersenyum dan mengusap kepalaku. Kamu benar-benar baik. Membuat orang ingin mencubitnya. Sama-sama. Kami di jurusan ini biasanya menggunakan 1 tangan. Aku sudah lama ingin punya adik tingkat. Aku senang kamu datang. Aku juga senang. Cepat bersiap-siap. Setelah pergi ke kamar mandi, barulah aku membaca pesan di grup. Semua orang tahu aku keluar dari tim, tapi tidak ada yang percaya. Mereka semua mengira aku merajuk. Menunggu semua orang membujukku. Aku tertawa kecil dan mengetik beberapa kata di grup. Keluar dari tim itu nyata, tidak bercanda. Setelah mengirim pesan, aku langsung keluar dari grup. Dan mengheningkan ponselku. Konsultasi Profesor Liu jam 10.
Kami sampai di ruang rawat jalan jam 9. Zhang Qiang tidak menipuku. Profesor Liu ingin menguji kami sebelum konsultasi. Zhen Zuo duluan. Bawa manekin itu ke sini. Peragakan teknik yang diajarkan kemarin. Profesor Liu menunjuk manekin. Mendengar ini, aku sedikit lega. Kemarin saat profesor mengajari Shen Youchu teknik akupunktur, dia tidak mengabaikanku dan Zhang Qiang. Ingatanku bagus. Mendengarkan sekali sudah hampir hafal semua. Manekin memiliki label. Menjalankan teknik akupunktur tidak sulit. Tapi saat Shen Youchu mulai melakukannya, baru aku sadar betapa naifnya aku. Profesor Liu, yang setara dengan Profesor Qin, tidak akan main-main saat menguji muridnya. Saat Shen Youchu menyelesaikan tusukan terakhir, baru kusadari aku belum hafal semua tekniknya. Dalam 15 detik, dia menyelesaikan 21 titik akupunktur. Masih ada urutan depan, belakang, kiri, dan kanan. Tidak hanya menghafal, tapi juga perlu latihan siang dan malam untuk mencapainya. Setelah Shen Youchu berhenti, Profesor Liu menatapku. Ada yang ingin Anda katakan? Saya mungkin tidak bisa mencapai kecepatan dan akurasi Anda bahkan setelah berlatih selama setahun. Saya mengecap sedikit. Tetapi jika kita mengabaikan 2 poin ini, saya seharusnya punya harapan untuk lulus. Wajah Profesor Liu meredup. Anda hanya ingin lulus dengan lancar. Tentu saja tidak. Saya menggelengkan kepala. Jika saya berhasil dalam ujian pascasarjana, saya akan terus memilih jurusan ini. Saya ingin mencapai sesuatu di jalur ini. Wajah Profesor Liu menjadi pucat. Alasan? Selain 2 yang saya sebutkan kemarin, saya mencibir. Saya suka dia sampai saya menyukainya. Profesor, apakah itu nama Anda? Profesor Liu tertawa terbahak-bahak. Bagus, Anda punya visi. Karena Anda menyukainya, ingatlah kata-kata Anda. Jika Anda tidak memilih jurusan ini untuk pascasarjana, saya punya banyak cara untuk membuat Anda tidak punya pilihan. Zhang Qiang diam-diam menarik Shen Youchu. Kasihan Muge. Dia belum tahu betapa jahatnya manusia, dia sudah dimanipulasi. Shen Youchu menjadi dingin. Dia sendiri yang datang. Dia ingin mengganti jurusan. Belajar seni adalah pilihan terbaik. Dia baik-baik saja di jurusan populer. Mengapa dia harus menggantinya? Zhang Qiang bingung. Bahkan jika itu adalah gelar ganda, dia tidak perlu memilih jurusan yang kurang populer. Shen Youchu melemparkan tablet kepadanya. Zhang Qiang melihat forum sekolah yang menulis bahwa dia menuduh Ye Xingchen menjiplak, dan dia dicerca. Dia juga diminta untuk meminta maaf. Namun, bahkan begitu, dia tidak perlu meninggalkan tim. Lari ke sisi kami. Bagaimanapun, itu adalah tim Profesor Qin. Shen Youchu tersenyum tipis. Karena dia tidak diizinkan, lebih baik datang ke sini sebagai murid tertutup daripada menderita di sana. Jika Anda, bagaimana Anda akan memilih? Zhang Qiang berkata dengan masuk akal, saya pasti akan memilih jurusan populer. Lebih baik menjadi orang transparan kecil daripada berada di jurusan yang kurang populer. Shen Youchu kembali menunjukkan pandangan seorang idiot. Anda berusaha keras untuk membujuknya untuk tinggal sebelumnya demi kebaikan Anda sendiri. Haruskah saya memberitahunya? Tidak, tutup mulutmu. Zhang Qiang tampak garang. Aku membantumu melampiaskan amarahmu. Wajah Shen Youchu menjadi dingin. Melihat postingan itu, berbicaralah lebih sedikit. Muge keluar dari tim Profesor Qin telah diumumkan secara publik. Forum sekolah sekarang membahas masalah ini. Tampaknya dia telah menyinggung seseorang. Jalan keluarnya telah terputus. Zhang Qiang tertawa. Sekarang saya tidak perlu membujuknya lagi. Dia tidak punya pilihan selain tinggal. Shen Youchu mengambil tablet, melihatnya sekilas, dan sudut mulutnya melengkung dengan senyum dingin. Apakah Anda ingat Profesor Liu dan Profesor Qin bersaing untuk siswa? Apakah Anda ingin membantu Profesor Liu melampiaskan amarahnya? Dulu, arah penelitian Profesor Liu dan Profesor Qin serupa. Keduanya adalah profesor senior. Keduanya ingin menarik bibit unggul ke tim mereka. Awalnya, siswa itu setuju dengan Profesor Liu. Tetapi kemudian dia berubah pikiran dan menjadi siswa Profesor Qin. Profesor Liu kemudian menyerah pada jurusan populer. Memilih arah yang berlawanan sama sekali. Ini menjadi lelucon di antara orang-orang. Semua orang mengatakan dia kalah dari Profesor Qin. Zhang Qiang bertanya dengan gugup, Kakak Chu, Anda tidak akan bertindak sembarangan, kan? Muge mungkin tidak ingin orang tahu bahwa dia telah mengganti jurusan. Anda tidak bisa mengumumkannya sendiri. Shen Youchu meliriknya, lalu tiba-tiba menghampiriku. Kapan Anda keluar dari tim Profesor Qin? Saya sedikit bingung. Permohonan pengunduran diri ditulis tadi malam. Lalu, apakah Anda ingin mengumumkan bahwa Anda bergabung dengan tim Profesor Liu? Dia bertanya lagi, wajahku memerah. Apakah itu boleh? Benarkah saya bisa bergabung dengan tim Profesor Liu? Bukankah saya masih harus menunggu ujian akhir saya? Tentu saja saya ingin mengumumkannya, agar orang-orang seperti Lin Qingsui melihat tekad saya. Saya tidak bercanda. Saya benar-benar ingin keluar. Shen Youchu tersenyum tipis. Kalau begitu, umumkan saja. Anak nakal, Profesor Liu memarahi sambil tertawa.
Tidak ada keberatan. Dia menarikku. Pengetahuan yang baru saja Anda hafal tidak salah, tapi menghafal saja tidak cukup. Anda juga harus bisa mencocokkannya dengan setiap bagian tubuh. Saya beri Anda waktu 3 hari. Tes lagi setelah 3 hari. Jika tidak lulus, akan ada hukuman. Saya sudah sangat senang. Saya bisa lulus. Profesor, jangan khawatir. Kalau begitu, apakah benar saya bergabung dengan tim? Anda tidak menipu saya, kan? Yuchu sudah mengumumkannya. Bagaimana mungkin tidak nyata? Zhang Qiang menunjuk Shen Yuchu yang sedang mengoperasikan tabletnya. Saya sangat bersemangat dan memeluknya. Hebat, sungguh luar biasa. Ini adalah hal terbahagia sejak kelahiran kembali saya. Saya tidak menyangka mengganti dosen akan begitu lancar. Apakah Profesor Liu lebih baik dari Profesor Qin? Saya tidak tahu. Tetapi setidaknya sekarang saya dan Profesor Liu tidak memiliki konflik kepentingan. Terlebih lagi, saya percaya bahwa jika Anda tulus kepada orang lain, Anda tidak akan selalu bertemu orang jahat. Setelah Shen Yuchu mengumumkan di forum sekolah bahwa saya bergabung dengan tim Profesor Liu, dia melemparkan tablet itu kembali ke Zhang Qiang. Beberapa orang tidak peduli lagi dan mulai sibuk dengan konsultasi. Bagi mereka, itu hanyalah Profesor Liu menerima satu siswa lagi. Ini hal biasa. Tapi di pihak sekolah, Lin Qingsui dan yang lainnya hampir gila karena masalah ini. Siapa yang mengumumkan bahwa MUG ingin keluar tim? Apakah kalian punya otak? Muka Suyun kusam memerah. Kemarin, King dan saya mencari beberapa rumah sakit tetapi tidak menemukan MUG. Meneleponnya juga tidak dijawab. Khawatir terjadi sesuatu padanya, kami bahkan tidak berani memberitahu siapapun. Yuan King menggaruk kepalanya. MUG bukan orang yang impulsif. Bahkan jika dia ingin keluar tim, dia tidak mungkin menyebarkannya ke seluruh internet. Dia tidak punya niat seperti itu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ye Xingchen menangis dengan mata merah. Dulu saya, sekarang senior. Komentar online bisa membunuh orang. Siapa yang begitu keji sampai harus menargetkan kita? Tapi saya tahu. Masalah keluar tim disebabkan oleh Ye Xingchen. Dia ingin memaksa saya pergi sepenuhnya, tidak memberiku jalan keluar. Dia tidak ingin saya dirayu kembali oleh para senior, dan dia tidak ingin mereka mencurigainya. Dia harus membersihkan dirinya sendiri. Sama seperti terakhir kali. Tidak hanya tidak dicurigai, tetapi juga bisa mendapatkan poin simpati. Membuat mereka mengasihaninya. Ye Xingchen beruntung. Begitu dia selesai berbicara, Li Wen melihat postingan Shen Yuchu di forum. Ada yang bilang MUG bergabung dengan tim Profesor Liu. Apakah masalah keluarnya dia dari tim karena orang-orang ini menyebarkannya? Beri aku lihat. Lin Qingsui menerima ponsel dari Li Wen, hanya dengan sekali pandang. Dia langsung mengenali pengunggahnya adalah Shen Yuchu. Liu Ruyan mencondongkan tubuh untuk melihatnya. Kudengar Profesor Liu dan Profesor Qin selalu berselisih di masa lalu. Mereka sering bertengkar karena memperebutkan mahasiswa. Menurut Anda, apakah mereka pikir dengan menarik MUG ke tim mereka bisa mengalahkan Profesor Qin? Lin Qingsui menatap layar dengan ekspresi serius, wajahnya yang lembut menunjukkan kilatan tekad. MUG selalu mengikuti kami. Nilai akademisnya selalu yang terendah di angkatannya di jurusan. Sebelumnya sudah ada profesor yang ingin merekrutnya. Shen Yuchu keluar saat ini, mungkin karena niat ini. Namun, bahkan jika kami tidak menginginkannya, dia tidak boleh bergabung dengan tim mereka. Aku bersumpah dia tidak akan berhasil. Yun, kamu begitu tidak sabar. Apa yang kamu lakukan di sana? Cepat cari MUG. Dia polos, dan sekarang dia sakit. Ini adalah saat paling rentan. Mungkin saja dia dibujuk oleh orang lain. Mungkin ini bukan sepenuhnya ide Shen Yuchu. Liu Ruyan menatapnya dengan dingin. Kemarin di ruang arsip, aku melihat mereka. Kau diam. Yuan King bergegas maju dan mencengkeram kerah bajunya. Apakah kamu akan mati jika tidak memprovokasi? Kemarin kau juga bilang MUG menolakmu dan tidak mau merapikan arsip. Akibatnya, dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami sudah bersamanya bertahun-tahun. Dia orang seperti apa? Apakah Anda tidak tahu? Bagaimana mungkin dia berinteraksi dengan orang seperti Shen Yuchu? Pasti Shen Yuchu yang memanfaatkan kesempatan untuk merekrut MUG. Kita tidak boleh mendorongnya ke pihak lawan dengan tangan kita sendiri. Liu Ruyan mendorong Yuan King. Bagaimana kita bisa mendorongnya? Jika dia ingin pergi, itu adalah keputusannya sendiri. Kami tidak memaksanya. Kami tidak memaksanya. Semua kesalahan didorong kepadanya. Dia berani membentak kita saat sedih. Itu karena dia menginginkan perhatian kita. Namun kita bahkan tidak mau memarahinya, malah menghitung semua perbuatannya padanya. Li Wen juga setuju dengan apa yang dikatakan Shuyun. Masalah ini masih harus ditanyakan kepada MUG untuk diperjelas. Aku tidak percaya dia akan menyerahkan jurusan populer Profesor Qin. Ekspresi Lin Qingsui sedikit mereda. Dia berkata bahwa karena Profesor Qin memintaku untuk bertanya, dia tidak berniat membiarkan MUG pergi. Kita tidak boleh membiarkan si Shen itu menyusup. Terlepas dari apakah MUG bertindak impulsif atau tulus, dia tidak bisa pergi sekarang. Lin Qingsui tidak akan pernah membiarkan Shen Yuchu merebut siapapun darinya, bahkan barang yang tidak dia inginkan.
Kakak King Sui, aku akan pergi membujuk kakak tingkat. Pria lebih mudah berkomunikasi dengan pria. Lagi pula, ini terjadi karena aku. Aku pasti akan membujuknya kembali. Ye Xingchen merasa rencananya benar-benar menjadi bumerang. Awalnya dia ingin memutus jalanku, tapi tanpa diduga Shen Youchu mengubah situasi, malah membuatku menjadi objek perebutan kedua belah pihak. Lebih baik aku pergi bersamamu. Liu Ruyan mengumpat dalam hati. Tai Yuan menganggap aku sudah menjadi istri tim. Tidak masalah jika dia diabaikan, dia masih bisa menyanjung Lin Qingsui dan Ye Xingchen. Akibatnya, aku pertama sakit dan membuatnya kehilangan kepercayaan dari beberapa orang. Sekarang ada masalah keluar dari tim dan diperebutkan oleh Profesor Liu. Sepertinya aku tidak akan meninggalkan tim dalam waktu dekat, dan bahkan mungkin mendapatkan kembali perhatian Lin Qingsui. Tapi dia tidak yakin di mana aku sekarang. Liu Ruyan sakit kepala. Aku tidak kembali ke sekolah. Telepon juga tidak diangkat. Jika kita ingin menemukannya, itu mungkin tidak mudah. Ye Xingchen menyebutkan Shen Youchu mungkin tahu tentang MUG keluar dari tim. Karena MUG mungkin secara tidak sengaja membocorkannya saat dia di rumah sakit dan bertemu dengannya. Maksudmu MUG ada di rumah sakit Tiongkok? Liu Ruyan segera bereaksi. Shuyun juga bersemangat, menunjukkan bahwa MUG selalu mengalah. Dan rumah sakit pengobatan Tiongkok memiliki kerjasama dengan sekolah kami. Siswa mendapat diskon untuk berobat. Dia seharusnya pergi ke sana. Lin Qingsui segera memberi instruksi setelah mendengar ini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat cari dia. Beberapa orang bergegas keluar dari gerbang sekolah. Ye Xingchen sedikit tertinggal, melihat punggung mereka, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Lin Qingsui dan yang lainnya di rumah sakit pengobatan Tiongkok, dari poliklinik hingga bangsal, mencari di semua gedung rawat inap. Tapi tidak menemukan bayanganku. Nona Lin Sui, masih mencari? Ye Xingchen bertanya dengan terkejut. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia memegangi lututnya dan menatap Lin Qingsui. Lin Qingsui melihat wajahnya yang pucat pasi. Tiba-tiba merasa kasihan. Tidak perlu mencari lagi. Kamu istirahat dulu. Aku akan membelikanmu teh susu. Penampilan Ye Xingchen membuat Lin Qingsui teringat. Saat aku pertama kali bergabung dengan tim. Saat itu aku baru kelas 2. Karena aku berasal dari siang. Tingkat profesional saya lebih rendah dari banyak orang. Awalnya, mereka tidak mempertimbangkan saya saat membentuk tim. Tapi saya memiliki tekad yang tidak mau kalah. Dan penurut, banyak hal, begitu diperintahkan, saya bisa melakukannya dengan sempurna, tidak pernah membuatnya khawatir. Jadi dia bersedia merawat saya lebih banyak, mencintai saya seperti adik laki-lakinya. Namun, kemudian dia menyadari bahwa aku menyukainya. Bagaimana anak desa siang bisa pantas menyukainya? Ye Xingchen muncul saat ini, dengan nilai akademik yang sangat baik. Penuh perhatian dan pengertian, jauh lebih disukai daripada saya. Meskipun dia tidak pernah berpikir untuk menjadikan Ye Xingchen pacarnya. Tapi dia senang menggunakannya untuk membuatku mundur. Jadi dia lebih memperhatikan Ye Xingchen. Tanpa diduga, aku tidak tahan. Bahkan menuduhnya. Jadi Lin Qingsui memutuskan untuk tidak lagi mentolerirku. Sebenarnya, Lin Qingsui awalnya tidak berniat melakukan apapun lagi padaku. Bahkan jika saya memenangkan medali dan membuatnya malu. Dia akan memaafkan saya demi hubungan masa lalu, selama saya patuh mengikutinya. Dia masih bisa mencintaiku seperti adik laki-lakinya. Tapi kali ini aku mengancam akan keluar dari tim, dan berani terus tidak mengangkat telepon. Ini benar-benar keterlaluan. Lin Qingsui memanggil kembali yang lain dan membelikan mereka teh susu. Tidak perlu mencari MUG lagi. Jika dia ingin keluar dari tim, biarkan dia keluar. Aku ingin lihat kemana dia akan pergi setelah meninggalkan tim ini. Dia tidak mungkin benar-benar bergabung dengan tim Profesor Jin, kan? Keluar dari jurusan yang tidak populer, bahkan tidak bisa mencari pekerjaan. Apa dia ingin kelaparan? Yuan King merasa sedikit sedih, bertanya pada kakak senior, apakah masih tidak mau bertanya pendapat MUG? Kalau Anda mau bertanya, tanyakan sendiri. Lin Qingsui sudah kehilangan kesabaran, berbalik dan kembali ke sekolah. Li Wen menepuk bahu Yuan King. Tidak ada gunanya bertanya jika kita tidak bisa menemukannya. Jika Anda benar-benar khawatir tentang dia, besok ada kelas profesional Profesor Qin. Tanyakan padanya saat itu. Dia keluar dari grup dan tidak mau menghubungi kami. Kami tidak bisa membujuknya meskipun kami mau. Shuyun melingkarkan lengan di bahu Yuan King, tersenyum dan berkata, besok aku akan menemanimu mencarinya. Lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Benar-benar berani menghilang. Membuatku marah sekali. Ye Xingchen minum teh susu, bertanya dengan merenung. Apa sebenarnya maksud MUG? Benar-benar tidak berencana kembali ke tim? Dia tidak bisa menebak pikiranku untuk sementara waktu. Tapi baginya ini bagus. Selama aku tidak kembali ke tim dan merebutnya, cepat atau lambat dia akan mendapatkan semua senior magang. Saat itu, segalanya di tim akan menjadi miliknya. Aku tidak mempedulikan pikiran Ye Xingchen, sibuk mencatat proses konsultasi. Di tim ada beberapa tante di bidang kedokteran Tiongkok, yang biasanya hanya bisa dilihat di majalah medis.
Di paruh kedua konsultasi terjadi hal kecil. Seorang profesor di bidang farmakologi mengusulkan kepada Profesor Liu untuk meneliti penggabungan pengobatan antara ilmu sel dan farmakologi. Menurutku kita tetap harus mengundang Profesor Qin untuk bergabung. Bagaimanapun, dia adalah ahli di bidang ilmu sel, lebih mengerti daripada orang-orang di sini. Wajah Profesor Liu berubah, dengan nada agak marah berkata, apakah Anda menganggap saya sudah mati? Jika Anda tidak tahu dendam antara saya dan dia, saya sarankan Anda mencari tahu gosipnya. Ahli macam apa dia? Mencari dia untuk mengobati pasien saya? Profesor itu sangat marah, dan membalas. Profesor Liu, prinsip kami adalah menguasai penyakit terkait sel. Siapapun yang dapat membantu penelitian harus kita rekrut. Anda tidak bisa karena dendam pribadi, menolak orang yang membantu tim penelitian kita. Ini tidak sesuai dengan identitas seorang sarjana. Profesor Liu mendengus dingin. Kalau begitu maaf, tim saya tidak membutuhkan orang seperti Profesor Qin. Jika Anda merasa dia mampu, carilah dia. Saya tidak menyambutnya di sini. Saya menelan ludah. Ini terlalu kuat. Saya melihat Profesor Liu dengan kagum di hati, menganggapnya benar-benar tangguh. Lagi pula, saya sepertinya tanpa sengaja memihak Profesor Qin. Memikirkannya saja sudah sangat menggairahkan. Apakah Lin Qingsui dan yang lainnya akan mengira saya sengaja? Hehe, sengaja membuat mereka marah. Apa yang Anda tertawakan? Profesor Liu tiba-tiba menarik saya. Cepat tunjukkan kepada profesor ini pengetahuan farmakologi dan ilmu sel Anda, biarkan dia tahu bahwa mahasiswa kami bukan sekadar ikut-ikutan. Saya tidak berani mengabaikan. Segera mulai dari teori penelitian ilmu sel hingga penerapan farmakologi, lalu ke intervensi farmakologi. Saya menjelaskan secara komprehensif analisis kelayakan topik baru Profesor Liu. Pidato saya tidak lama, tetapi membuat ruangan hening. Bahkan Profesor Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anak ini lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Setelah keheningan singkat, tepuk tangan meriah terdengar. Mahasiswa ini, Anda tidak mengambil jurusan farmakologi, kan? Tidak, saya mengambil jurusan ilmu sel. Profesor Qin juga telah membentuk tim penelitian untuk topik baru. Karena Anda mengambil jurusan ilmu sel, mengapa Anda tidak datang untuk berdiskusi? Profesor itu belum selesai berbicara ketika Profesor Liu menyela. Mengapa? Tim saya tidak pantas memiliki mahasiswa berprestasi yang mengambil jurusan ilmu sel? Profesor itu menepuk lengan Profesor Liu, bukan itu maksud saya. Hanya saja saya khawatir sejarah lama akan terulang. Bagaimanapun, pembentukan tim tidaklah mudah. Profesor Liu melirik saya, jangan khawatir, kali ini tidak akan. Anak ini tidak akan direkrut oleh Profesor Qin. Tentu, saya lega mendengarnya. Konsultasi hari ini sampai di sini. Setelah tim Anda terbentuk, mulailah penelitian sesegera mungkin. Hal-hal lain akan saya komunikasikan dengan keluarga. Profesor itu berdiri dan mendorong kacamatanya. Pandangannya berhenti pada saya sejenak, lalu akhirnya tidak berkata apa-apa dan pergi bersama profesor lain. Profesor Liu menoleh ke arah saya. Anda mendengar apa yang baru saja saya katakan. Karena Anda telah bergabung dengan tim saya, jangan punya pikiran lain. Saya tidak suka siswa yang tidak tulus. Profesor Liu, jangan khawatir, saya pasti tidak akan setengah-setengah. Saya juga tidak mungkin kembali. Saya berjanji pada Profesor Qin. Sang Qiang berjalan mendekat. Kasus mereka kali ini agak spesial. Tim riset kami juga sedang mempersiapkan pembentukan tim di sekitar kasus-kasus ini. Profesor Wang dan Profesor MA bisa dibilang sebagai dukungan teknis kami. Anda telah mengambil mata kuliah farmakologi, tetapi kemungkinan belum mempelajari kedokteran klinis. Jika ada yang tidak Anda mengerti dalam penelitian mendatang, Anda bisa langsung bertanya kepada Profesor Wang. Saya merasa sangat beruntung, seolah-olah saya tiba-tiba punya dua pembimbing. Profesor Liu tertawa, jangan terlalu senang dulu, tim saya kekurangan orang. Kebetulan Anda mengambil jurusan biologi sel, itulah sebabnya saya secara istimewa mengizinkan Anda bergabung. Tapi jika Anda tidak lulus penilaian, saya tetap tidak akan menyetujui catatan akademis Anda. Saya berkata dengan penuh percaya diri, saya pasti akan lulus. Profesor Liu berdiri dan pergi. Ayo, saya akan membawa Anda melihat laboratorium kami. Zhang Qiang, laporkan datamu dan ikuti aku. Saya juga akan pergi. Tiba-tiba lengan saya ditarik oleh Shen Youchu. Ingat kata-kata Anda. Jika Anda berani mengkhianati Profesor Liu, saya punya cara untuk membuat Anda tidak bisa bertahan di industri ini. Saya mendengus dingin, hanya tidak bisa bertahan. Siapapun yang mengkhianati saya akan membuatnya lebih baik mati daripada hidup. Shen Youchu menatapku. Dia melihatku berlari pergi dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah menemukan rahasia. Keesokan harinya saya kembali ke sekolah. Begitu saya masuk asrama, Ding Ze menarik saya dan berbicara tentang beberapa hari terakhir. Forum sekolah ramai membicarakan Anda yang akan keluar dari tim Profesor Qin. Saya menggelengkan kepala. Tidak ada konflik. Keluar dari tim itu benar. Ding Ze tampak terkejut. Berapa banyak orang yang mati-matian ingin bergabung dengan tim Profesor Qin, tetapi Anda begitu saja keluar? Apa yang Anda pikirkan? Saya tersenyum,
tidak menjelaskan. Anda punya kelas sebentar lagi kan? Jika tidak pergi, Anda akan terlambat. Anda juga punya kelas kan? Ding Ze sambil membereskan barang-barangnya menarik saya keluar. Saya menepis tangannya. Mata kuliah yang saya pilih sebelumnya, saya tidak akan mengambilnya sementara. Saya mengganti jurusan, jadi saya tidak punya kelas. Apa? Ding Ze terkejut, Anda mengganti jurusan apa? Anda tidak berniat lulus? Tentu saja, saya menepuk tas punggung saya, jadi saya berencana untuk memilih sendiri. Nanti di akhir semester, saya akan langsung mengikuti ujian. Nilai kuliah kurang tidak masalah, asalkan lulus ujian tetap bisa mendapatkan kredit. Tidak akan memengaruhi kelulusan. Cepat ke kelas. Kita obrolkan lagi nanti. Ding Ze menatapku dan berani bertanya. Selamanya, aku menghormatimu sebagai pria sejati. Setelah semua orang di asrama pergi, saya mengeluarkan buku-buku terkait biologi sel. Ini adalah rekomendasi Zhang Qiang. Dari tingkat pemula hingga profesional. Takut saya tidak mengerti, dia bahkan memberikan video kuliah Profesor Liu. Gratis kepada saya. Saya hampir menangis karena terharu. Padahal, saat pertama kali belajar di kelas Profesor Qin, ada kalanya saya juga tidak mengerti. Saya ingin mencari video untuk mengulanginya, tetapi tidak bisa menemukannya sama sekali. Kemudian saya pergi mencari Profesor Qin. Dia malah memarahi saya, tahukah Anda betapa berharganya video ceramah saya? Mana bisa kamu lihat sesukamu? Tidak mendengarkan dengan serius di kelas, lalu mau kelas gratis setelah jam pelajaran? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Kalau mau belajar, bayar. Hanya dengan membayar barulah kamu tahu menghargainya. Belum lagi urusan pernikahan. Kukira itu demi kebaikanku. Sekarang kupikir Profesor Qin hanya demi uang. Dia bahkan kehilangan sopan santun dasar sebagai seorang profesor. Apalagi untuk benar-benar membantu siswa memecahkan masalah. Ding Ze segera dihentikan oleh Yuan King setelah kelas. Dia bertanya apakah saya sudah kembali hari ini, mengapa tidak masuk kelas. Saya kembali. Dia bilang dia pindah jurusan. Pelajaran yang diambil sebelumnya tidak diikuti. Ding Ze agak bingung. Yuan King menahan kemarahan di hatinya. Apa yang ada di forum itu benar. Dia keluar dari tim Profesor Qin. Dan pindah jurusan. Apa yang dia katakan? Dia bilang apa yang ada di forum itu benar. Memang benar dia keluar dari tim Profesor Qin dan pindah jurusan. Ding Ze memandang Yuan King. Dengan wajah memerah bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian? Yuan King menggelengkan kepala. Jangan menebak-nebak. Apakah kamu tahu jurusan baru apa yang dipilih KMU? Ding Ze menggelengkan kepala. Dia juga tidak mengatakannya. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya langsung padanya. Dia ada di asrama. Yuan King menghela napas lega. Tolong panggil dia turun. Kami menunggunya di depan gedung asrama. Setelah sepakat, Yuan King mengirim pesan di grup, bilang aku sudah kembali. Ding Ze kembali ke asrama dan berkata kepadaku, KMU. Kakak-kakak senior mencarimu. Katakan sejujurnya, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka terlihat sangat marah. Mungkin karena saya tiba-tiba pindah jurusan. Saya berdiri. Saya akan turun dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Ding Ze menghentikanku. Mengapa kamu pindah jurusan? Kamu jelas-jelas menyukai Profesor Qin sebelumnya. Tapi, itu karena aku masih muda. Apakah itu karena masalah plagiarisme sebelumnya? Aku tidak mau menjelaskan. Setelah belajar, lalu ganti yang baru. Mana ada begitu banyak alasan? Aku melewati Ding Ze dan turun. Di depan gedung asrama pria, Yan King dan Shuyun ada di sana. Juga Ye Xingchen. Aku melihat Ye Xingchen langkahnya terhenti. Tiba-tiba aku tidak ingin maju. Aroma teh dari Ye Xingchen terlalu kuat. Yan King, kalian mencariku? Yan King tertegun. Aku selalu memanggilnya kakak senior. Sudah 2 hari tidak bertemu, sepertinya ada sedikit perbedaan. Kudengar kamu mau keluar tim dan pindah jurusan. Shuyun yang tidak sabaran langsung bertanya, KMU, beraninya kamu? Bilang keluar tim, langsung keluar tim. Bilang pindah jurusan, langsung pindah jurusan. Apa kamu sudah bertanya pendapat kami? Aku hanya merasa geli. Aku menatap ke atas dengan tenang. Keluar tim dan pindah jurusan adalah urusanku. Mengapa aku harus bertanya pendapat kalian? Shuyun terdiam. Aku selalu patuh dan tidak pernah berbicara seperti ini padanya. Kali ini dia merasakan ketidakpedulian dan ejekanku. Seolah-olah dia hanya orang asing yang ikut campur. Kakak senior, mengapa kamu berbicara seperti itu pada kakak senior? Ye Xingchen angkat bicara. Mereka khawatir padamu. Takut kamu dibodohi. Anda sudah mengorbankan masa depan Anda. Sekarang Anda ingin menasihati saya untuk tidak impulsif. Mengapa Anda tidak mendengarkan? Shuyun menatapnya dengan rasa terima kasih, lalu berbalik dan menatapku dengan marah, mengatakan aku tidak tahu malu. Kami datang untuk membujuk Anda karena pertemanan kita di masa lalu. Jika Anda terus begini, apakah Anda masih bisa kembali ke tim Profesor Qin? Aku tertawa. Apa pertemanan yang mereka bicarakan? Shuyun pemarah dan sombong. Tidak pernah mau mendengarkan penjelasan. Apapun yang dia putuskan, dia tidak akan berbalik.
bahkan jika itu salah. Dulu, banyak tanggung jawab dilimpahkan kepadaku, mengatakan aku tidak mendengarkan nasihat. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadanya apa artinya benar-benar tidak mendengarkan nasihat. Aku berkata dengan sarkastik, siapa bilang aku akan kembali ke tim Profesor Qin? Shuyun kembali muram. Ini pertama kalinya aku merasa amarahku tidak mempan padanya. Dulu, setiap kali dia marah, aku pasti mengaku salah. Mengapa aku berubah? Aku bahkan mengejeknya. Yuan King, yang berada di samping, buru-buru berkata, "Kakak, jangan impulsif. Ini bukan lelucon. Anda telah belajar selama 4 tahun. Anda tidak boleh menyerah. Apakah Anda lupa apa yang Anda katakan dulu? Untuk berdiri di puncak bidang ini, dan bersama kami menikmati kehormatan tertinggi di dunia medis." Aku tidak lupa. Aku menarik wajahku, nadaku tegas. Puncak itu, aku akan mencapainya. Kehormatan tertinggi di dunia medis, aku juga akan berjuang untuk itu. Tetapi ini tidak menghalangi saya untuk mengganti jurusan. Anda bercanda? Shuyun tertawa. Berganti jurusan saat ini, meninggalkan tim Profesor Qin, dan masih ingin naik ke puncak? Anda terlalu naif. Aku kehilangan kesabaran. Kalian pergi. Ajukan pengunduran diri Anda dari tim. Keputusan untuk mengganti jurusan juga sudah final. Aku tidak akan pernah kembali. Setelah berbicara, aku berbalik dan pergi. Ye Xingchen menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyangka aku akan menyerah begitu cepat. Kakak senior, bolehkah aku bertanya apa jurusan Anda yang baru? Itu bukan urusanmu. Aku tidak berencana memperhatikannya. Ye Xingchen adalah vampir yang mengincar Profesor Qin dan timnya. Sebelumnya, saya beberapa kali menggagalkan rencananya. Saya menyelamatkan para kakak perempuan, tetapi akhirnya para kakak perempuan tertipu oleh kata-kata manis Ye Xingchen. Mereka pikir saya orang jahat. Tidak hanya mereka menghina saya, tetapi mereka juga mengucilkan saya dari tim. Sekarang, saya tidak akan melakukan hal-hal yang membuat orang tidak suka. Biarkan mereka saling mencintai. Kakak senior. Ye Xingchen dipukul dengan keras dan sangat tidak senang. Dia menatap Shuyun dengan ekspresi sedih. Shuyun tidak tahan dengan tatapan itu. Dia bergegas maju, meraihku, dan menuntut, "Kakak Ye, apakah dia berbicara denganmu? Mengapa kamu tidak menjawab? Pergi ke dokter jika Anda sakit. Lepaskan." Saya balas menatap Shuyun dengan dingin. Dalam hati saya menganggapnya sebagai orang bodoh. Shuyun terpaku. Dia belum pernah melihat tatapan seperti ini dari saya. Penuh dengan jijik dan ketidakpedulian. Kemarahan segera menguasainya. "Kakak, Anda luar biasa. Jika saya peduli lagi padamu, saya adalah babi." Shuyun selesai berbicara dengan kasar, menarik Ye Xingchen dan berbalik. Ekspresi Yuan King kaku. Dia melihat Shuyun pergi, lalu menoleh padaku. "Apakah Anda benar-benar memutuskan untuk keluar dari tim?" Saya memutar mata dan berkata dengan tidak sabar. "Tidak ada apa-apa. Saya pergi dulu, MUG. Kak Lin Sui dan Profesor Qin tidak merindukanmu, kan? Masih ada waktu untuk berubah pikiran. Kami akan senang jika Anda kembali." Dia tampak tidak mau menerima. Aku mendengus. Tidak perlu, pikiranku tidak kosong. Aku sudah pernah tertipu sekali. Kenapa harus kembali? Kembali ke asrama. Aku terus membaca. Tidak terpengaruh sama sekali. Teman sekamar menatapku, aku tidak bisa membaca. MUG, bukankah buku yang kamu baca tentang studi anggur asli? Mungkinkah jurusan barumu benar-benar studi anggur asli? Aku menjawab tanpa mengangkat kepala, "Ya." Dia berkata dengan sedikit cemas. "Studi anggur asli adalah jurusan paling tidak populer di sekolah kita. Kamu pindah dari yang paling populer ke yang paling tidak populer. Bukankah jaraknya terlalu besar? Apakah Anda benar-benar memikirkannya? Ini adalah urusan seumur hidup. Jangan terburu-buru." Saya sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Belajar anggur asli sekarang tidak berarti saya meninggalkan jurusan saya. Saya hanya keluar dari tim Profesor Qin. Masalahnya tidak seserius yang Anda pikirkan. Saya sangat berterima kasih bahwa Profesor Liu bersedia menerima saya saat ini. Saya mencoba menjelaskan sebisa mungkin. Ding Ze terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh perhatian. "Saya menangkap maksudnya. Anda tidak ingin berbicara banyak tentang Profesor Qin. Bagaimanapun, Anda serius." Saya tertawa dan tidak menjelaskan lagi. Dia masih sedikit bergosip dan berkata, "Oh ya, forum sedang ramai sekali. Pergilah memeriksanya jika Anda punya waktu." Kak Lin Sui dan Kak Shen tampaknya tidak akur. Banyak orang menunggu untuk melihat keseruannya. Saya mengerti. Saya mengambil ponsel saya untuk memeriksanya. Ding Ze melambaikan tangan, "Tidak masalah, tapi jika Anda benar-benar tidak ingin kembali, bisakah Anda membimbing saya dalam kompetisi inovasi medis bulan depan?" Kata-kata Ding Ze mengingatkan saya. Di kehidupan lampau, saat berada di tim Profesor Qin, Lin Qingsui juga mendaftar untuk kompetisi tersebut. Persyaratan kompetisi adalah tim beranggotakan 3-6 orang. Jelas saya yang mengusulkan inovasinya, saya yang merencanakannya, dan bahkan makalah akhir yang matang pun saya yang menulisnya. Tapi nama saya tidak ada dalam daftar akhir.
Lin Qingsui berkata saya sudah mendapatkan cukup prestasi, dan resume Ye Xingchen jauh lebih sederhana. Untuk menyeimbangkan tingkat tim, nama Ye Xingchen ditulis untuk kompetisi ini. Hasilnya, kompetisi tersebut memenangkan hadiah utama. Hadiahnya 100.000, tapi saya tidak mendapatkan sepeser pun. Belum lagi, seluruh tim menggunakan inovasi saya, hasil yang baru dipatenkan, dan trofi, tanpa mengucapkan terima kasih. Seolah-olah ini adalah apa yang seharusnya saya lakukan untuk mereka. Saya menghela napas dan bertanya kepada Ding Ze, apakah rencana inovasi sudah dipikirkan? Bawalah ke sini. Saya akan membantu Anda meninjaunya. Ding Ze awalnya hanya mengatakan itu secara santai, tidak menyangka saya akan setuju. Dia membukanya di komputernya. Lihat, ini rencana inovasi kami. Tetapi bagian selanjutnya belum terpikirkan bagaimana menuliskannya. Yang mengejutkan saya adalah isi inovasi mereka. Mirip dengan kehidupan saya sebelumnya. Saya bertanya, apakah ini inovasi bersama tim Anda? Atau usulan pribadi yang dipikirkan bersama oleh tim? Dia mengklik 2 dokumen lainnya. Kami memikirkan 3 ide, dan kami pikir yang ini yang terbaik, tapi kami tidak tahu bagaimana memulainya. Saya mengambil mouse dan mulai mengetik, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Tetapi saya masih ingat dengan jelas rencana dari kehidupan sebelumnya. Dengan cepat, saya menulis kelanjutan dari rencana inovatif berdasarkan ingatan saya. Saya memberikannya kepada Ding De untuk dilihat. Coba Anda lihat apakah ada kesulitan dalam mewujudkan rencana ini. Saya benar-benar ingin Ding Ze mengalahkan Lin Qingsui, jadi saya membagikan rencananya tanpa ragu. Melihat rencana itu, Ding Ze sangat bersemangat. Dia ingin memeluk dan menciumku. Ya ampun, KMU, kamu benar-benar mengenalku. Kakak senior tim pernah berkata bahwa kita terhambat karena tidak ada anggota spesialis biologi sel. Jika inovasi ini diterapkan, saat memproduksi produk jadi, kita mungkin membutuhkan seseorang yang ahli dalam biologi sel untuk memberikan data profesional. Tapi siapa yang mau membantu kita? KMU? Apakah Anda tidak berencana ikut kompetisi? Sebenarnya, bahkan jika Anda ikut kompetisi, inovasi kami tidak akan bentrok dengan Anda. Saya tersenyum. Percayalah padaku. Gunakan saja rencanaku dengan berani. Jika saya perlu memberikan data untuk makalah Chensu di kemudian hari, jangan ragu untuk bertanya. Saya tidak akan menyimpan rahasia apapun. Ding Ze sangat senang mendengarnya. Bagaimanapun, kami tinggal di asrama yang sama selama 4 tahun. Dia tahu integritasku dan bahwa aku tidak akan berbohong. Dan aku akan menepati janjiku. Jadi Ding Ze menepuk dadanya dan berkata, KMU, dia begitu polos. Bagaimana dia bisa menjadi lawan pria teh hijau itu? Siapapun yang menggertakmu di masa depan, beritahu aku. Aku akan membantumu melampiaskan kemarahanmu. Dan jangan ambil hati masalah di forum. Aku percaya kamu bukan orang seperti itu. Jika kamu bilang dia menjiplak, maka dia pasti menjiplak. Meskipun tidak ada bukti, aku tetap percaya padamu. Dia tiba-tiba menyebutkan ini. Saya tidak bisa menahan tawa atau tangis. Terima kasih. Semuanya sudah berlalu. Mari kita tidak membahasnya. Ding Ze berbalik untuk mengerjakan rencana yang saya tulis untuknya dan berdiskusi dengan anggota tim. Saya kemudian teringat forum yang dia sebutkan. Saya mengkliknya dan baru menyadari betapa ramai diskusi di internet. Semua orang bilang saya gila karena melepaskan tim Profesor Qin yang sedang tren dan malah memilih jurusan yang tidak populer. Benar-benar bermasalah. Sebagian kecil orang memuji keberanian saya dan mengatakan bahwa saya patut dihormati. Sebagian lainnya menebak-nebak alasan saya. Keluar dari tim Profesor Qin. Masalah penjiplakan kembali muncul, tetapi itu tidak menimbulkan gejolak. Segera, perhatian semua orang beralih ke pengumuman kampus di sisi lain. Pengumuman itu dikeluarkan atas nama Profesor Qin. Isinya adalah rekrutmen dan penilaian untuk anggota penelitian topik baru. Tentu saja, nama saya tidak ada dalam daftar. Saya tertawa terbahak-bahak. Profesor Qin hanya ingin membuktikan Ye Xingchen, takut dia akan dicap sebagai penjiplak. Sekaligus, ia juga bisa menjelaskan alasan saya keluar dari tim. Ia tidak lulus penilaian rekrutmen barunya. Dengan begitu, keluarnya saya dari tim tidak ada hubungannya dengan Profesor Qin. Ia juga bisa mempromosikan Ye Xingchen. Pikir saya, penjiplakan belum terbukti. Jika saya menemukan bukti untuk mengungkap penjiplakan Ye Xingchen, saya bertanya-tanya apakah pengumuman Profesor Qin akan menjadi aib baginya. Tiba-tiba saya mulai menantikannya. Saya terus melihat ke bawah. Komentar paling mencolok di bawah pengumuman itu adalah dari Lin Qingsui. Dia menulis, "Selamat datang adik junior di keluarga besar kami. Kedatanganmu membawa secercah sinar bagi tim riset kami yang suram. Saya menantikan interaksi kita selanjutnya." Selanjutnya adalah Liu Ruyan. Pujian dan sanjungannya seperti biasa. Saya melewatinya sekilas. Dulu aku naif mengira pujian dan sanjungan Liu Ruyan hanya untukku. Sampai tim mengujiku, aku melihat kebencian di balik kata-katanya. Di penjara, aku selalu bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang menghiburmu malah mengutukmu dengan kata-kata paling keji? Setelah terlahir kembali, aku mengerti. Di mata Liu Ruyan,
Hanya ada kata, nilai. Dia adalah contoh orang yang materialistis. Aku melirik antarmuka sekilas, memastikan mereka tidak sedikit yang mencerca. Aku berharap bisa melihat mereka jatuh cinta dengan Ye Xingchen. Lalu aku tersenyum dan melanjutkan urusanku. Aku mengklik mouse kembali ke postingan Shen Youchu, mengedit ulang dan meneruskannya. Tulisannya berbunyi, ya, saya bergabung dengan tim Profesor Liu. Ini adalah langkah yang berisiko untuk pindah jurusan. Tapi Profesor Liu tidak marah, aku tidak akan mengecewakannya. Terima kasih kepada kakak tingkat Shen Youchu dan kakak tingkat Zhang Qiang atas kepedulian dan bantuan Anda. Anda membuatku mendapatkan kembali keyakinanku. Bersyukur. Bagiku, pindah jurusan adalah langkah pertama untuk mengubah nasib malang di kehidupan sebelumnya. Tapi bagi orang lain, aku sekarang lebih seperti anjing terlantar yang diusir dari rumah. Tempat Profesor Liu hanyalah tempat penampungan sederhana. Namun dalam gosip orang yang menonton, rasa terima kasihku yang berlebihan hanyalah alasan untuk mencari pijakan yang jelek. Itu menarik ejekan dan hinaan. Aku bahkan belum keluar dari antarmuka, dan komentar di bawah sudah mulai mengejek. Ternyata yang nomor satu di angkatan itu harus memusuhi orang? Tepuk tangan meriah. Dingin pada semua orang. Kamu pikir kamu hebat, sekarang kamu diusir. Seharusnya aku. Kamu tidak hanya sedikit berbeda dari Ye Xingchen. Ya Tuhan, kamu telah menipu Dewi keberuntunganku selama bertahun-tahun. Dia akhirnya membuka matanya. Seharusnya kau sudah lama diusir. Jariku sedikit bergetar. Pandanganku tertuju pada dua kata, mengadu domba. Di kehidupan sebelumnya, Ling Qing dan teman-temannya diadu domba oleh Ye Xingchen. Bahkan ketika kebenarannya di depan mata mereka tidak percaya, dan malah memarahiku karena punya niat jahat, mencoba menjebak Ye Xingchen. Sekarang aku tidak berani mengambil risiko. Aku hanya ingin melihat seberapa tinggi mereka bisa berdiri, pencapaian apa yang bisa mereka raih. Dan Ye Xingchen yang mereka bela mati-matian, pengalaman apa yang akan dia berikan kepada mereka? Dibandingkan dengan cercaan dan penghinaan di sisiku yang tak berujung. Di sisi Ye Xingchen, kejayaannya tak terbatas. Dengan pengumuman Profesor Qin dan dukungan para kakak tingkat, komentarnya penuh ucapan selamat dan pujian. Beberapa komentar sinis pun segera tenggelam. Apalagi ada yang memarahiku. Aku berencana menemui Zhang Qiang nanti. Saat bersiap keluar, aku melihat pesan pribadi Ye Xingchen. Aku membukanya dan melihat pesannya. Kakak, jangan terlalu pedulikan perkataan di internet. Aku percaya dengan kemampuan Anda. Bahkan jika Anda pindah jurusan, Anda akan berkembang pesat. Semangat, hehe, rasanya masih sangat sarkasme. Pamer saja tapi begitu munafik. Aku membalas dengan satu kata, N. Aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikan Ye Xingchen. Kalau tidak bagaimana aku akan menyelidiki kasus plagiatnya? Semakin Ye Xingchen sombong dan lupa diri, semakin besar kesempatanku untuk menemukan celahnya. Aku mengambil tas sekolahku dan pergi ke perpustakaan. Tanpa diduga, Zhang Qiang datang sangat awal. Begitu bertemu, dia memberiku secangkir besar teh susu dengan gula penuh. Minumlah, jangan sedih setelah meminumnya. Mengapa aku harus sedih? Aku berkedip bingung. Penampilanku yang terlalu serius membuat Zhang Qiang tertawa. Dia mengetuk kepalaku, dia melakukan ini untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit malu. Aku cenderung pendiam dan jarang tersenyum. Meski ada yang bilang aku ceria, Ling Qingsui dan yang lainnya lebih merasa aku penurut. Di mata mereka, menjadi penurut adalah kelebihanku. Zhang Qiang menarikku untuk duduk. Jika Anda merasa tidak nyaman, beritahu saya. Tapi ini hanya sekali ini. Jangan lagi merasa tidak senang karena hal-hal berantakan di internet. Tapi aku benar-benar tidak merasa tidak senang. Hatiku sedikit sakit dan mataku sedikit perih. Aku tahu semua orang menunggu untuk menertawakanku. Tapi aku percaya pilihanku tidak akan menjadi lelucon. Kakak senior, aku belum pernah berkencan. Zhang Qiang memandangku dengan kekaguman. 2 tahun lalu, ketika Anda baru saja menonjol di kampus, Profesor Liu sudah memperhatikan Anda. Dia diam-diam melihat kertas ujian dan makalah terkait Anda. Saat itu, Profesor Liu berkata, sayang sekali bibit sebagus ini jatuh ke tangan Profesor Qin. Jadi ketika saya melihat Anda di rumah sakit hari itu, dia menerima Anda sebagai muridnya tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi selanjutnya, meskipun tak terduga, tidaklah mengejutkan. Ketika insiden plagiarisme dilaporkan di jaringan kampus, Profesor Liu memerintahkan saya untuk lebih memperhatikan. Dia curiga orang lain yang menjiplak. Namun, demi reputasi, Profesor Qin menekan masalah ini. Mungkin dia bahkan menyalahkan orang yang mengungkapnya. Saya dapat membayangkan betapa tidak adilnya Anda dalam masalah ini. Zhang Qiang menepuk saya dengan wajah penuh kasih sayang. Anda benar. Kesedihan adalah tanda kelemahan. Kita harus menggunakan fakta untuk membungkam orang-orang itu. Ayo, di mana Anda tidak mengerti, kakak senior akan mengajari Anda. Zhang Qiang adalah orang yang lugas. Jiang Jie juga sama bersih dan ringkas. Dia bahkan membawakan buku catatan kuliahnya dari masa itu untuk saya lihat. Memegang buku catatan yang sedikit terlipat itu, emosi saya hampir tidak bisa ditahan.
Saya pikir saya yang terlahir kembali telah lama kehilangan 7 emosi dan 6 nafsu. Saya bisa memperlakukan semua orang dan segala sesuatu dengan tenang. Bagaimanapun, setelah mengalami begitu banyak pasang surut dan melihat begitu banyak hal, hati yang penuh luka seharusnya sudah seperti air mati. Ternyata tidak. Saya masih akan tersentuh oleh kebaikan orang lain, dan masih percaya pada keindahan dunia ini. Terutama ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan di kehidupan saya sebelumnya. Saya yatim piatu. Saya kehilangan semua kerabat saya saat berusia 5 atau 6 tahun. Saya berkeliaran di desa sendirian, makan dari satu rumah ke rumah lain, dan dibesarkan tanpa ada yang menyukai saya. Semua orang menganggap saya beban dan ingin saya segera meninggalkan desa. Biaya sekolah ditanggung oleh desa. Saya tidak berani belajar dengan buruk, takut akan lebih dibenci. Saya hanya bisa belajar dengan giat. Berharap suatu hari nanti bisa segera pergi. Bertemu Ling Qingsui dan yang lainnya, saya merasa sangat beruntung. Jadi saya sangat menghargai persahabatan ini. Saya takut menjadi beban dan tidak cukup baik, jadi saya harus berusaha untuk menyamai mereka dan berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Saya akan memenuhi permintaan mereka. Saya pikir selama saya melakukan apa yang mereka katakan, apakah mereka akan menyukai saya? Ketika saya menjadi kerabat, karena saya benar-benar menganggap mereka sebagai saudara perempuan, saya sangat ingin memiliki keluarga. Tetapi terkadang ketulusan belum tentu mendapatkan ketulusan kembali. Saya memegang gulungan buku catatan itu, mata saya berkaca-kaca. Kakak senior, Anda memberikan semua pengetahuan Anda kepada saya. Apakah Anda tidak takut saya akan melampaui Anda dan lebih disukai oleh profesor? Kalau begitu, Anda harus cepat melampaui saya dan merebut cinta profesor. Dengan begitu, tekanan saya juga akan berkurang. Zhang Qiang menepuk kepalaku. Nak, kita adalah tim. Semakin baik Anda, semakin saya tidak perlu khawatir. Ini hal yang baik. Saya hanya takut saya tidak mengajar dengan baik. Menunda Anda? Tidak. Mataku benar-benar memerah. Anda mengajar dengan sangat baik. Ternyata orang memang berbeda. Tidak semua orang di dunia ini. Seperti kakak-kakak senior saya. Ketika Shuyun membantuku belajar mata kuliah profesional di kehidupan lampau, dia hanya merekomendasikan beberapa buku. Buku itu memiliki beberapa catatan. Aku sangat terharu sampai hampir kehilangan akal dan menyetujui pengakuannya. Kemudian aku semakin bekerja keras, mencarikan data untuknya, pergi mendengarkan kuliah di luar jurusanku, dan membuat catatan lengkap. Membantunya mempersiapkan ujian masuk pasca sarjana. Sekarang kupikir, buku yang diberikan Shuyun padaku bukanlah catatan asli. Bukankah itu juga berarti dia berjaga-jaga terhadapku selama bertahun-tahun, sesekali? Dia menggunakannya untuk mengingatkanku berulang kali bahwa semua prestasiku adalah karena bantuannya. Aku harus berterima kasih. Padahal, bantuannya sudah aku balas berkali-kali lipat. Aku tidak pernah berutang apapun pada mereka. Siang ini aku keluar dari perpustakaan, aku akan mentraktir Zhang Qiang makan. Sudahlah, simpan saja uang Anda untuk Anda sendiri. Saya akan pulang makan. Zhang Qiang tangan kosong. Sekarang jarang ada yang tidak saya mengerti. Anda bisa bertanya, tidak punya waktu untuk datang mencari saya, kirim pesan saja. Jika tidak ada balasan, cari saja Zhen Zuo. Dia lebih paham masalah profesional daripada saya. Jangan lihat dia selalu dingin. Sebenarnya dia mudah diajak berteman. Nanti juga Anda akan tahu. Ya, saya tidak mendengarkan dan mengangguk. Manis sekali seperti anak anjing yang punya rumah. Aduh, kenapa Anda begitu manis? Terlalu manis nanti mudah diganggu. Zhang Qiang mengetuk kepalaku lagi. Anda masih terlihat pahit dengan wajah dingin. Saya tidak tahu harus menangis atau tertawa. Baik, saya akan mendengarkan kakak senior. Zhang Qiang tangan kosong. Saya benar-benar pergi. Anda juga cepat pergi makan. Saya mengejar 2 langkah. Kakak senior, tim kami punya rencana. Untuk mengikuti kompetisi inovasi medis di sekolah, dulu tim kami hanya ada saya dan Yu Chu. Kedua mahasiswa tidak punya kualifikasi untuk ikut kompetisi. Sekarang bertambah 1 tahun. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda bisa mendaftar. Zhang Qiang tersenyum. Dia mendorong saya untuk mengungkapkan ide-ide saya. Mereka akan membantu saya. Saya sedikit ragu. Saya belum memikirkan ide inovatif. Jadi saya mendaftar saja, mengatakan akan memikirkannya nanti. Zhang Qiang mengeluarkan ponselnya dan berkata tanpa memberi saya kesempatan untuk menolak, daftar dulu. Ide bisa dipikirkan oleh Yu Chu. Dia punya banyak ide. Saat berbicara, dia sudah menyelesaikan pendaftarannya di ponsel dan membuat grup pribadi. Selain Shen Yu Chu, ada juga Profesor Liu. Setelah grup dibuat, dia langsung mengirimkan pesan pendaftaran ke grup. Saya sedikit terkejut dengan kecepatannya. Tapi saya juga sangat senang. Dukungan Zhang Qiang tanpa bertanya hasil membuat saya terharu. Terima kasih, kakak senior. Saya akan berusaha keras memikirkan ide-ide. Saya pasti tidak akan mempermalukan tim. Zhang Qiang tersenyum. Baik, saya dan Yu Chu menantikan Anda membawa kami terbang. Setelah berkata begitu, dia pergi. Tapi suasana hati saya masih belum bisa tenang.
Saya tahu kata-kata Zhang Qiang hanya lelucon. Saya baru saja mengganti jurusan. Banyak hal yang masih harus saya pelajari dari awal. Bagaimana saya bisa punya kualifikasi untuk memimpin mereka? Saya bersyukur Zhang Qiang tidak membenci saya. Dia terus mendorong saya. Kebaikan Zhang Qiang kepada saya tidak pernah saya rasakan dari kelima kakak perempuan senior itu selama beberapa tahun terakhir. Saya menyadari bahwa saya telah menjauh dari tim Profesor Qin dan memilih studi yang sebenarnya. Berbalik dan berjalan menuju kantin, saya teringat pesan di grup. Shen Youchong bertanya apakah kekuatan saat ini mampu mewujudkan. Setelah sedikit ragu, saya mengirimkan ide saya ke grup. Penerapan studi yang sebenarnya dalam operasi klinis. Grup itu hening sejenak. Saat saya ragu apakah harus mengatakan sesuatu lagi, bahu saya tersenggol. Ponsel saya direbut. Apa yang kamu lihat? Begitu serius? Itu Yuan King. Dia menunduk melihat ponsel saya. Saya segera merebutnya kembali. Bukan apa-apa. Kenapa Anda di sini? Ini kantin. Tentu saja saya datang untuk makan. Ayo, makan bersama. Kakak-kakak senior memesan hidangan kesukaan Anda. Kaki saya berhenti bergerak. Bagaimana Anda tahu saya akan datang? Kakak senior melihat Anda berjalan ke kantin dan mengirim pesan ke grup terlebih dahulu. Dia bilang Anda tidak membalas pesannya tadi malam. Mereka takut Anda terpengaruh oleh komentar online, jadi mereka meminta kami untuk menghibur Anda. Sudut bibir saya tersenyum dingin. Jika dia merujuk pada forum online, saya sudah membalasnya. Saya tidak membutuhkan kekhawatiran Anda. Saya juga tidak membutuhkan hiburan Anda. Saya menepis tangan Yuan King, sama sekali tidak berniat mengikutinya. Hati Yuan King tenggelam. Tahukah Anda bahwa semua orang sangat mengkhawatirkan Anda? Mereka sudah berdiskusi sejak pagi bagaimana membujuk Anda. Tapi Anda tidak peduli? Apakah Anda akan menghitung semuanya pada kami? Menganggap kami sebagai musuh? Saya menatap Yuan King. Kakak senior, kita sudah bersama untuk sementara waktu. Menurut Anda, orang seperti apa saya? Anda patuh, sopan, dan gemar belajar. Kami semua sangat menyukai Anda. Benarkah? Saya menatapnya datar. Saya tidak menyangka kakak senior begitu mengenal saya. Yuan King menarik saya. Tentu saja saya mengenal Anda, jadi saya memesan hidangan kesukaan Anda. Ayo, kakak Lin dan yang lainnya pasti akan segera makan. Saya memesan semangkuk mie tambahan. Mau makan? Sosok yang tiba-tiba muncul membuka tangan Yuan King. Shen Youchu menatap saya dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Apa maksud Anda? Mengundang adik junior makan mie? Apakah telinga Anda tuli? Shen Youchu menatap Yuan King dengan seringai. Dia tercengang melihat saya mengambil semangkuk besar mie dan melahapnya, sama sekali tidak peduli dia masih berdiri di sini. Dan dia juga menyadari bahwa saya sama sekali tidak menyesal, apalagi sedih atau berduka. Apakah saya benar-benar tidak peduli dengan komentar online itu? Apakah saya benar-benar bertekad untuk mengikuti Profesor Liu? Yuan King sangat ingin maju dan bertanya mengapa saya berubah menjadi seperti ini. Mengapa tidak bisa ceria seperti dulu mengajari mereka belajar? Mengapa harus menjadi begitu sopan dan ramah, bahkan dingin? Yuan King sedikit kesal. Saat dia melangkah maju, dia dihentikan oleh Shen Youchu. Tahukah Anda apa itu rasa hormat? Saya sarankan Anda jangan ikut campur dalam urusan antara kami dan MUG. Perasaan kami bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Minggir. Shen Youchu menyilangkan tangan di dada. Dia memakan mieku, jadi dia harus mendengarkan ceritaku. Jika Anda ingin menemukannya, Anda harus mengantre terlebih dahulu. Yuan King hampir tidak bisa bernapas karena marah. Alasan macam apa ini? Tapi dia tahu dia tidak bisa membawaku pergi hari ini. Aku bukan lagi adik kelas yang penurut dan patuh seperti dulu. Shen Youchu duduk di depanku. Dia langsung membicarakan urusan penting. Mataku berbinar. Jadi, apakah Anda setuju? Shen Youchu mengangkat kelopak matanya. Waktunya sangat sempit. Anda hanya punya 10 hari. Jika Anda tidak menyelesaikan rencana inovatif dalam 10 hari, kami tidak akan dapat menyelesaikannya nanti. Paham? Aku mengangguk dengan tegas. Paham? Paham. Aku akan menyelesaikannya. Aku akan mengandalkan kakak kelas untuk selanjutnya. Aku sangat senang makan mieku lebih cepat, hampir tersedak. Shen Youchu memarahiku sebagai orang bodoh. Kali ini dia menambahkan, aku tidak berencana makan bersamamu. Tidak perlu makan begitu cepat. Aku tersenyum, kakak kelas. Aku selesai mengemas barang-barangku dan pergi. Shen Youchu melemparkan sumpitnya dengan marah dan mengutuk, makhluk kecil yang tidak sopan. Tapi dia teringat sikapku terhadap Yuan King barusan, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Sangat menarik. Keluar dari kantin, aku mengeluarkan ponselku untuk melihat pesan grup dan menemukan bahwa itu dikirim oleh Profesor Liu. Hanya ada beberapa kata, bisa dilakukan. Tetapkan dulu. Di kantin, Yuan King kembali ke tempat duduknya dengan wajah muram. Lin Qingsui melihat ke belakangnya. Di mana dia? Dia tidak datang. Yuan King memikirkan apa yang baru saja terjadi. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Shen Youchu memesankan semangkuk mie iga untukku. Aku makan dengan sangat senang. Aku bersendawa, dan semangkuk mie cukup untuk membujukku.
Anak ini benar-benar berbakat. Apakah semua hidangan di meja kita tidak sebaik semangkuk mie dari Koki Shenyu? Li Wen mendengus. Anda tidak melihatnya. Anak itu bertekad untuk belajar dari Zhen Zuo. Dia benar-benar tidak ingin kembali ke tim kita. Liu Ruyan masih merasa tidak percaya. Kata-kata di internet memengaruhi mereka. Seluruh fakultas kedokteran tahu perbedaan antara jurusan populer dan yang kurang populer. Dia bersikeras untuk melakukan sebaliknya. Dia benar-benar sakit parah. Lin Qingsui juga tidak menyangka. Kali ini aku serius. Setelah kemarahan awal, gelombang emosi yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Mengapa dia pergi bersama Profesor Liu? Kakak Sui, mengapa Anda tidak pergi membujuknya? MU selalu mendengarkan Anda. Pergilah membujuknya. Dia pasti akan kembali. Yuan King menatap Lin Qingsui dengan penuh harap. Lin Qingsui sedikit melunak, baru saja akan membuka mulut, Ye Xingchen diam-diam mengutuk dalam hati. Sekelompok orang bodoh ini. Mereka memojokkan orang sampai titik ini, dan mereka masih berani berharap untuk mendapatkannya kembali. Meskipun dia merasa aku tidak mungkin kembali, dia masih tidak berani mengambil risiko. Bagaimanapun, ini adalah Lin Qingsui. Berapa banyak mahasiswa pria dan wanita di seluruh fakultas kedokteran? Jika dia menurunkan harga dirinya untuk membujukku, aku mungkin akan melembut dan setuju. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ye Xingchen menarik lengan baju Lin Qingsui, kakak Qingsui. Apakah Anda sekalian sudah memikirkan sekarang forum sekolah sudah mempublikasikan masalah ini jika Anda masih membujuknya? Bagaimana Profesor Qin akan menjaga mukanya jika kakak senior benar-benar mau kembali? Bukankah penilaian Profesor Qin akan menjadi tiruan? Bagaimana orang lain akan memandang Profesor Qin? Li Wen melirik Ye Xingchen dan mengangguk. Menurut saya jika dia mempertanyakan pergantian jurusan lebih baik kita turuti saja. Yuan Qingcheng membantah dengan wajah masam. Kakak MU sudah bertahun-tahun bersama kita, apakah Anda tega melihatnya terpuruk perkataan di internet? Bukankah Anda juga sudah melihatnya? Jika dia tidak bisa lulus dengan lancar hidupnya akan hancur. Lin Qingsui menyela Yuan King. Cukup sekarang kejadiannya seperti ini, kita tidak bisa mengabaikan muka Profesor Qin. Jika dia membuat pilihan yang salah dia harus membayar harganya. Jika Anda benar-benar mengkhawatirkannya lebih perhatikan dia secara pribadi. Beritahu dia bahwa jika dia menghadapi kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Selama kami bisa membantu, saya bersedia membantunya. Betul. Li Lun mengangguk, dia butuh bantuan. Saya juga bersedia membantunya. Yang lain juga mengangguk menunjukkan kesediaan untuk mendukung saya. Ye Xingchen mengertakkan gigi, dia tahu akan jadi begini strategi saya mundur untuk maju memang berhasil. Dengan bantuan kelima orang ini, bahkan jika saya lulus dengan jurusan yang tidak populer, masa depan saya tidak akan terlalu buruk. Ini adalah sesuatu yang tidak dia izinkan sama sekali. Dia membutuhkan pengetahuan, aset keluarga, dan koneksi mereka untuk digunakan untuknya, bukan untuk saya. Sore harinya saya mengirimkan rencana yang sudah ditulis ke grup. Saat keluar, saya melihat Yuan King dan Liu Ruyan berjalan berhadapan sambil membawa sekantong makanan ringan. Kakak MU, tadi siang kakak senior dan Anda merasa tidak enak badan. Saya minta maaf. Yuan King segera mulai introspeksi, saya mundur selangkah dengan waspada, perubahan suasana hati yang tiba-tiba ini. Berdasarkan pengalaman masa lalu, saya tahu dia pasti punya permintaan kepada saya. Liu Ruyan tersenyum dan menyerahkan makanan ringan ke tangan saya. Ini dipilih oleh kakak senior Ling dan kakak junior Ye untuk Anda. Kakak senior Ling berkata bahwa di masa mendatang, jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Awalnya Lin Suejie sangat marah. Beruntung kakak junior Ye menenangkannya, Anda benar-benar salah paham tentang kakak junior Ye, dia benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Saya tertawa licik sambil menatap Liu Ruyan. Kapan saya mengatakan dia punya niat buruk terhadap saya? Sekarang tidak ada konflik kepentingan. Dia pasti tidak akan punya niat buruk terhadap saya, kan? Liu Ruyan merasakan ada makna tersembunyi dalam kata-kata saya. Tetapi merasa dia terlalu banyak berpikir. Dengan suasana hati saya, mustahil untuk mengatakan sesuatu yang bermakna. Singkatnya, itulah yang bisa saya katakan. Karena Anda sudah memutuskan jurusan yang ingin Anda pelajari, pelajari dengan baik. Semoga Anda tidak menyesali pilihan Anda. Liu Ruyan tampak angkuh, di matanya, saya telah memilih jalan buntu dan tidak lagi bernilai. Jika bukan karena Ye Xingchen memintanya untuk menemani Yuan King, dia sama sekali tidak mau bertemu dengan saya lagi. Melihat Liu Ruyan, sekelip ketidakpuasan yang tak terlihat melintas di mata saya. Di kehidupan sebelumnya, justru karena kelengahan saya menderita depresi. Setelah saya putus dengan kelima kakak perempuan itu, Liu Ruyan seperti anjing peliharaan yang dipelihara Ye Xingchen, menggigit saya sesekali. Dia memarahi saya karena tidak punya rasa malu. Ye Xingchen bahkan mengeluarkan buku harian yang saya tulis di masa muda yang mengagumi Lin Qingsui. Hal itu menjadi buah bibir di kalangan kami. Bahkan beredar rumor bahwa saya pergi ke rumah pelacuran untuk mencari nafkah demi biaya kuliah. Di universitas bergengsi, perebutan jurusan tesis pun didapat dengan menjual diri. Karena rumor ini, reputasiku anjlok. Aku tidak bisa mengangkat kepala di kalangan kami. Lama-kelamaan aku depresi.
Urusanku tidak ada hubungannya dengan Anda. Aku beli pakaian dalam, silakan Anda pergi. Jangan cari aku lagi. Liu Ruyan melepaskan tangannya, sebungkus camilan jatuh ke tanah. Mengapa Anda bersikap begitu angkuh? Saya tahu keluarga Anda miskin, Anda biasanya enggan membeli camilan. Terimalah niat baik dari camilan dan sekolah malam. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Aku mencibir dalam hati. Bagaimana aku bisa bersama orang bodoh seperti ini begitu lama? Yuan King memungut camilan di tanah. Yuge, jangan hiraukan dia. Mulutnya selalu kasar, tapi dia juga peduli padamu. Takut kamu akan kesulitan mencari pekerjaan nanti. Aku sengaja mengintip Yuan King. Jika Anda ada perlu, katakan saja terus terang. Aku sungguh muak dengan gangguan yang berulang-ulang. Seumur hidup aku tidak ingin mendengar kata-kata yang sama lagi dari mereka. Di kehidupan sebelumnya, aku mengikuti mereka. Selalu berharap mereka akan melihatku lebih sering, mengatakan sepatah kata lagi padaku. Tapi mereka hanya membenciku dan tidak sabar. Sekarang aku keluar dari tim dan bertekad menjauh dari mereka. Mereka malah membujukku kembali. Apakah mereka baru menghargainya setelah kehilangan? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Ini baru permulaan.